dan saya telah menikah selama 3 tahun. Tapi sejauh ini denganmu Anda belum pernah menjadi istri. Di mata keluarga Vin, wanita adalah wanita yang jahat. Karena nama Korea. Wanita itu bukan dari trik naik ke tempat tidurmu dan aku membawa ibumu untuk melihat ini. Aku harus menikahimu. Sekarang selamanya lebih marah. Saat melihat kau akan merusak reputasi keluarga Korea karena cara ceroboh. Mobil sedang terburu-buru saat membersihkan di jalan. Itu membuat saya kehilangan momentum di depan. Aku tidak sabar untuk mendengarmu keluar dari mobil. Tapi kamu turun tidak bisa mengatakan lebih banyak Anda berbau seperti kotoran dan keluar dari mobil. Tutup saja pintu mobilnya. Maju cepat dan hilangkan. Menunggu untuk mulai membawa tas jalannya cukup sepi. Membuatmu tidak takut. Dia bergegas mengambil ponsel di tasnya. Tapi tiba-tiba menyadari itu aku turun dari mobil dan lupa membawa tas. Anda mulai khawatir. Aku melihat sekeliling untuk melihat apakah ada mobil yang lewat. Untuk dapat meminjam telepon atau untuk naik tapi aku tidak bisa melihat bayangan mobil. Setelah berkendara dan sampai ke pusat kota. Tiba-tiba aku melihat tasmu. Dia marah dan melemparkannya ke tengah jalan. Biarkan aku memanggilmu taksi. Tapi tasmu ada di sini. Kenapa bisa? Bahkan jika Anda marah. Tapi sekarang tahta menjadi gila, aku terus mengemudi kembali untuk menemukanmu. Di kepala saya, itu tidak pernah berhenti menjadi berbeda. Aku kembali hanya untuk ibuku. Aku sangat menyayangimu jika aku tahu ini. Tapi saya tidak tahu bahwa saya telah berubah. Aku hanya tidak menyadari aku tidak menerimanya. Ada sesuatu yang saya tidak tahu. Aku membuat keputusan cepat kali ini. Menyebabkan rasa sakit terbesar dalam hidupku kakak. Sangat buruk sendirian seperti ini. Atau biarkan kami bermain denganmu. Jangan mendekat. Suamiku datang. Kalian selangkah lebih maju. Aku berteriak. Orang-orang yang mendengar ancaman pembunuhan, Anda tidak perlu takut. Sebaliknya, mereka suka tertawa. Tinggalkan suaminya. Istri yang begitu cantik meninggalkan tempat yang begitu sepi. Saya melihat tipe pria yang tidak. Atau dia tidak tertarik padamu. Jadi biarkan aku membantumu merasa. Tersesat ke atas dua lainnya, tertawa, mulai mendekatinya. Membuatmu bukan karena takut tapi kembali sepenuhnya. Melarikan diri dua juga asam kata-kata mereka seperti pisau dan malu di hatimu. Mungkin seumur hidupku, aku bahkan tidak melihat kembali padamu sekalipun. Melihatmu sebagai seorang istri. Semakin kamu berlari, Kia semakin tertawa. Aku tidak terburu-buru. Aku di dalam mobil. Ini seperti orang biadab yang mengolok-olok mangsanya. Mereka masuk ke dalam mobil dan jalanan kosong. Masih masuk jauh ke dalam hutan di pinggir jalan tapi dia belum berlari lama sebelum mereka menangkapnya dan jatuh. Berhenti berlari. Beri kami sedikit lebih banyak kekuatan. Persetan denganmu, menjauhlah. Lihatlah kulit putih adikmu yang indah. Ini tak tertahankan. Jadilah baik. Datang ke sini perlahan. Saya berkata, satu persatu, melangkah maju. Menyentak kemeja putihnya bukit-bukit berkilauan di balik kemeja itu membuat mereka semakin lapar. Saya melihat dua pria mencoba mempermalukan saya. Anda mencoba untuk tenang. Jika Anda menjadi lebih bingung sekarang semakin mereka bertahan untuk menyerang ketika seorang pria menyentuh setiap serat daging dari tangan ke leher Anda merasa jijik. Perasaan mual langsung membuatnya menelan semuanya dengan tenang. Dia mengepalkan batu di tangannya dan memukul kepala Kia. Buat dia merekatkan suara kesakitan pria di samping mobil sedang bersenang-senang. Dan menampar wajahmu, membuatmu pusing. Anjing ini, tapi aku tidak cocok. Dia mencondongkan tubuh dengan jepitan biru tidak jauh dari sana langsung ke Kia. Buat dia memutar tangannya tidak tepat waktu untuk melepaskan tanganmu. Dua orang terluka dalam kecelakaan itu dan satu terluka. Lihat sisa namanya. Dia bergegas dan lari ke pinggir jalan. Tapi kekuatan wanita itu lemah dengan nama Kia dia mengejarnya dan terus mengumpat. Ketika dia menyusul, dia menjambak rambutnya, menampar wajah tanpa henti. Buat kedua sisi menikmati pendarahan mulut Anda. Kamu baik, kamu mati. Sudah hampir waktunya kau pergi. Dia mendorongnya ke bawah dengan keras. Aku tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Lebah madu yang dikupas wajah menyakitkan di mana Anda akan tinggal di rumah Anda sekarang. Tak kuasa membuat air mata panas itu jatuh. Lihat karpetnya.
Saat Kia tanpa henti menggigit lehernya, tarikan yang kuat itu mengejutkannya karena tidak seimbang. Tidak cukup waktu untuk membentuk sesuatu. Dia makan pukulan di wajah. Apa yang kau lakukan padanya? Ketika saya kembali untuk menemukan Anda, saya tidak dapat menemukan Anda. Kulihat mobil terparkir di pinggir jalan. Aku menoleh ke hutan dan mendengar suara berisik. Saya bergegas untuk melihat adegan ini. Saya tidak tahu mengapa Anda harus merasa baik. Karena wanita jahat itu, kejahatan ini sangat mencela. Tapi bukan kemarahan sebagai gantinya. Tanganku erat di jantungku. Pikiranmu bergegas memukulnya. Itu membuatnya tidak bisa melawan. Dengan kekuatanmu, Saona Makia bisa menjadi saingan. Saya ingat bahwa itu masih ada. Turunkan amarahmu. Biarkan pria itu berbaring dengan menyakitkan di tanah dan bergegas ke arah Anda. Lihat rambutnya yang berantakan, wajahnya dipenuhi banyak bekas tangannya. Sudut bibir berdarah. Kemeja compang camping itu ditarik hingga ke pinggang. Hati keluarga Vina tersedat. Aku merasakannya tidak lagi berdetak di dadaku. Dia buru-buru menarik bajunya. Buka baju Anda dan jaga agar tubuh Anda gemetar. Jangan takut, jangan takut. Kau menangis lebih keras sekarang, bukan karena rasa sakit. Jangan panik, tapi untuk pertama kalinya, aku bisa mendengarmu berbicara padaku seperti itu. Hanya kalimat ceroboh sebagai penuh kelembutan membuatmu melupakan rasa sakit dan malu. Aku melihatmu menangis, aku menarikmu dalam pelukanku. Anjing, Anda akan mati hari ini. Dua pria yang terluka. Mereka berlari kesakitan. Mereka melihatmu. Mereka datang dengan pisau. Aku menoleh untuk melihat dua lagi. Saya memikirkan tindakan yang Anda lakukan dengan anjing Anda. Darah di dalam dirimu naik. Aku mendudukkannya di sudut pohon. Lalu merekatkan lengan baju ke kamar. Selangkah demi selangkah mata berbentuk peluru melihat mereka ini seperti dewa hutan datang untuk melihat mangsanya. Mataku agak dingin. Dua orang dengan pisau itu merasakannya. Kau bukan pria yang mudah untuk dipermainkan, tapi mereka masih mencoba yang terbaik untuk datang. Itu hanya sampah yang berani menghadapimu. Dengan beberapa hak dasar, tanganmu benar-benar tidak terjawab. Mereka berbohong, hampir tidak berguling ke tanah dengan luka fatal. Dia bukan hanya pria berkepala dingin. Bisnis bagus. Kau orang besar di bawah mafia. Dengan semboyan sentuhan adalah sentuhan untuk membunuh dengan kejam, perlahan dan menyakitkan. Orang-orang ini masih menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka masih datang seperti orang putus asa. Saya tidak melihat apa mereka. Menendang beberapa kaki, menyebabkan mereka berguling. Selesai diproses, dua orang mesum menarik panggilan paling sentral untuk ditangani, bawa kembali ke lemari depan. Ketika kita bangun, kita akan memberi mereka rasa penderitaan. Tanpa memperhatikan di balik mata merah keran melihatmu, tubuhnya seperti hantu liar. Kembali ke pohon. Tapi aku siap untuk bangun di dalam mobil. Tiba-tiba saya melihat sebuah kekuatan mendorong saya ke belakang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang angkat wajahmu. Aku bisa melihat matahari kembali padamu. Wajah menunjukkan rasa sakit. Aku bisa mendengar pisau. Dan setiap napas keras yang dia ambil. Vinhang kulit dia menendang perut Kia dengan kakinya. Itu membuatnya berdarah. Satu tangannya memeluk tubuh lemah pria itu. Tangan yang mematahkan lengan Kia yang memegang pisau menusuk susu melalui tenggorokannya. Buat dia mati di tempat. Menopang tubuh layu pria itu, Vin merasa dadanya gelisah dan tidak bisa bernafas. Khawatir untuk menahan diri dari belajar mengucapkan kata-kata gemetar. Kenapa tak coba? Aku membawamu ke rumah sakit. Luka tusuk dip, mungkin kerusakan pada paru-paru Anda menyebabkan pernapasan Anda menjadi keruh. Itu semakin lemah. Anda tahu tubuh Anda sekarang. Selamanya, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tahu situasiku sekarang. Melihatmu seperti itu membuatku gugup. Aku menangis untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku meneteskan air mata untuk seorang wanita. Saya tidak mengerti mengapa. Tapi sepertinya aku naksir gadis di depanku. Sayang sekali menyadari sudah terlambat. Saya tidak akan mengatakan tidak. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dia mengangkatnya tapi dia mengerutkan kening. Tidak lebih, waktuku tidak banyak. Aku hanya berharap kamu bisa mendengarku kali ini, oke? Aku mendengarmu. Darah dari lukanya mengalir deras. Itu membuatmu terluka. Ceritanya sulit. Aku bertemu Tuan Tan hari ini.
Hanya karena tidak sengaja saat bertemu panggung, tapi itu adalah kesalahpahaman. Aku percaya kamu kali ini, saya percaya Anda tidak bisa mengatakannya. Dia tersenyum-senyum cerah, tersenyum penuh kebahagiaan berkah untukmu sejak pertama kali kita bertemu. Di akhir kehidupan tidak berubah. Aku percaya kamu baik, biasanya Anda berdarah begitu banyak sehingga Anda tidak tahan. Kulit permanen menjadi menyakitkan, aku merasa benar-benar akan kehilanganmu. Aku memotong bahu kecilmu. Aku menjadi menggigil ketakutan, aku tidak akan membiarkanmu memiliki takdir apapun. Anda harus hidup, mengerti? Dia menutup mulutnya dengan tangan. Dia menggelang. Tangan putih membelai wajahmu, jaga wajah Anda dekat dengan tangan Anda. Untuk pertama kalinya saya sangat tertarik. Biarkan orang lain menyentuh wajahmu seperti itu. Sebenarnya, aku sudah menyembunyikan ini sejak lama. Aku tidak bisa memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Air mata jatuh seperti mutiara, kristalisasi kebahagiaan tapi juga penuh penderitaan dalam hidup. Cincin atas tangannya menyelinap di pipinya dan dia melepaskannya selamanya. Pada usia 27 saya tidak bisa menerima kebenaran ini. Kaulah yang mengantarnya sampai mati. Rasa sakit karena putus asa itulah yang aku rasakan saat ini. Guntur bergema di langit setiap rintik hujan deras yang turun dan sekarang Tuhan ingin menangis. Untuk gadis dengan berat hati dalam cinta, dua orang yang menyakitkan menahan rasa sakit. Ia berdiri dengan tubuhnya yang berdarah. Kamu harus membawanya kembali padaku. Pria tidak menyesali hari-hari hujan. Pada saat yang sama kereta pertama tiba. Aku bergegas turun untuk menutupi orang tua itu berjalan di dekat air. Mobil itu terbang di jalan. Dalam seluruh proses memeluknya erat-erat, mata tanpa jiwa menuju yang tidak diketahui. Setelah mengetahui bahwa dia telah kehilangan ibunya, dia sangat terkejut sehingga dia pingsan. Keluargamu patah hati, tapi sebenarnya aku tahu mereka hanya mengkhawatirkanmu sekarang. Beritahu mereka apa yang akan mereka lakukan. Tapi sekarang saya tidak memiliki kekuatan untuk memperhatikan hal-hal itu lagi. Setelah pemakamanmu selesai, Nyonyeko menanyakan penyebab kematiannya. Benar-benar tahu seluruh kebenaran. Dia sangat sakit. Dia marah untuk memukuli anak nakal ini sampai mati. Tapi lihat anakmu sekarang. Aku tahu hatinya sekarang sudah mati. Selama beberapa hari Anda duduk dengan tenang di depan gereja Anda. Lihatlah gadis dengan senyum lebar di foto itu. Saya merasa sangat bersalah. Penyesalan, aku benci diriku karena membiarkanmu mati. Kebanyakan orang Cina lupa meludah. Ia berdiri dan kembali ke ruang ganti. Dia mandi dan kemudian dia mengambil sepeda motor yang disimpan lama di bawah ini seperti terbang ke organisasi. Tapi di depan dua orang mesum mempermalukanmu, aku hanya ingin segera masuk dan menembak mereka. Tetapi bahkan dengan 100 nyawa anjing mereka, Anda tidak dapat menukar hidup Anda. Itu sebabnya, beri adikmu yang terluka cukup untuk makan, biarkan mereka mengerti apa artinya hidup tanpa mati. Datang di depan peralatan interogasi, Giovin memegang pisau kecil dengan mata pisau yang tajam. Itu terlihat seperti pisau biasa. Tapi itu tidak normal, karena bilahnya terbuat dari segala macam kotoran. Secara khusus diresapi dengan obat HPB7, obat organisasi buatan sendiri. Ketika bekerja pada luka mulut buat orang itu menderita ketidaknyamanan untuk mati. Rasa gatal ini seperti digigit 1000 semut. Pergi ke kepala botak. Kau memukul mata bawahanmu dan menuliskan nama itu. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan saya hidup. Aku ingin menjadi kuda. Menjadi kuda. Finn tertawa. Menjadi kuda membuat dia menyuruhku menjadi kudaku. Angkat tangannya. Aku sudah memerintahkan anak buahmu untuk meletakkan tangan orang itu di atas meja. Biarkan dia berjuang dan menangis. Giovin mengayun tinggi, pukul si mesum 2 kali di wajah. Dari pisau turun melalui tangannya. Dia menempelkannya di atas meja, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Sisanya dirantai. Itu sangat menakutkan untuk ketujuh. Tahan seperti tempat mati. Ketika Anda membayangkan adegan berikutnya dari diri Anda sendiri seperti yang Han pikirkan. Aksi Finn selanjutnya buat dia mengingat satu hal selamanya. Setelah Anda menyentuh orang dari keluarga Han Finn, Anda kematian terlalu mudah. Ada orang yang menuangkan cairan biru ke dalam stoples kaca kecil di mulut orang lain, meskipun dia sedang berjuang, tapi sia-sia saat cairan biru itu mengalir ke tenggorokannya. Dia tahu ini belum berakhir. 3 menit kemudian, tubuhku terbakar seperti api.
Batang tubuh di bawah tekanan ia tetap melangkahkan kakinya saling bergesekan. Tangan dirantai tinggi tanpa henti sekuat itu karena iritabilitas obat dalam dosis tinggi. Apakah kamu tidak suka itu? Bahagia? Maksudmu, kan? Keluar dari pintu seperti orang gila tentunya itu tidak benar, bukan? Setelah perintahmu, bawahan itu merantai kedua kaki Kia ke tiang. Kemudian wanita dengan tubuh berapi-api itu keluar. Lalu tangan tidak berhenti membelai itu membuatnya merasa seperti dia akan gila. Tolong maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak bisa melihat gunung. Mohon maafkan saya. Dia gemuk semua. Wajah memerah karena obat dari tendon biru muncul. Ia merasa seperti akan mati. Saya memiliki rambut wanita Kia. Dia menderita ketidaknyamanan yang tak terungkapkan. Jangan biarkan mereka mati dengan tenang seperti yang kau lakukan. Keluarga Vini tidak bahagia. Anda memalingkan tumit Anda, aku menghukum mereka untukmu. Karena kamu adalah alasan kamu pergi selamanya. Jadi kau tak berbeda dari mereka. Kembali ke villa. Ia memegang gagang pintu dan masuk ke kamarnya. Bahkan jika suami tapi terlepas dari yang tak terduga. Aku tidak pernah menyentuhmu. Karena saya dipaksa oleh ibu saya. Aku baru saja menikahimu. Tapi kalian berdua sendirian. Aku jarang pulang. Setiap kali aku melihat wajahmu yang tersenyum. Aku melihatmu sebagai pengecut palsu. Hingga hampir setahun yang lalu, saya lebih baik di rumah. Meskipun aku masih membencimu, tetapi setiap kali saya pulang kerja, saya mengirim asisten saya pulang. Karena bersikap kasar padamu. Tapi setidaknya aku senang bisa kembali. Pertama kali aku masuk ke ruangan ini, perasaan bahwa setiap sudut kecil berisi citranya selangkah demi selangkah ke meja buku menyentuh tepi meja. Ben meluncur memeriksa setiap buku. Mereka semua adalah buku seni. Aku tidak bertanya, mengapa Anda suka melukis seperti itu? Kembali ke sekolah ekonomi. Aku menatap kotak besar di bagian atas. Aku hanya bisa penasaran dengan tangan ke bawah. Kotak sandi itu membuatku semakin penasaran. Apa yang ada di dalamnya? Mengapa Anda harus mengatur kata sandi seperti ini? Saya pikir itu adalah hari ulang tahun Anda. Tapi tidak, aku ingat memikirkan hari pernikahan. Tapi tidak perenungan pikiran ingat aku atau hari ulang tahunku. Mungkin persentasenya kecil, tapi saya masih mencoba. Dan rasio itu benar sekali. Aku senang dan aku terluka buka kotak itu pada awalnya. Saya melihat penjepit kertas 4 halaman. Saya melihat setiap baris muncul begitu saja. Ini foto diriku. Sejak belajar bakat tahun kedua kuliah, aku sangat mencintamu, aku sangat mencintaimu. Akhirnya, buku catatan merah muda agak tua. Saya membalik setiap halaman, saya menyelesaikan ujian hari ini dan melakukan pekerjaan dengan baik. Aku yakin kamu bahagia. Meskipun biasanya ibuku acuh tak acuh, saya jarang tertawa dengan diri saya sendiri. Tetapi ketika dia mendengar ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia sangat mudah tersinggung, tapi selama dia dapat nilai bagus, ibunya sangat senang dan mengajaknya makan dan pergi berbelanja, tapi aku hanya perlu bahagia. Jika kamu bahagia, saya tidak menyalahkan diri sendiri karena melakukan banyak pekerjaan rumah. Menunggu untuk mendengar hasilnya. Rasa sakit bumbu dengan bodohnya membaca setiap baris, saya merasa betapa sedih dan betapa jauhnya dia. Berapa banyak yang masih memukulmu? Anda memiliki masa lalu yang begitu menyakitkan. Sakit sekali, aku tidak pernah menyangka kau akan seperti ini. Kupikir kau orang yang sama dengan yang lain. Seperti lintah yang menempel pada darahnya, tapi lihat tulisan tangan itu. Aku merasakan jantungku seperti diremas. Ini seperti melihat seorang gadis kecil dengan senyum lebar. Setiap kali saya kembali dari pekerjaan, betapa menyedihkannya ketika Anda masih kecil. Lari-lari buka lagi, aku benar-benar ingin tahu seperti apa kamu sebelumnya. Kebenaran di dinding itu seperti pisau. Setiap pengecut dengan hatiku yang berdarah. Hari Mei tahu intinya dan tertabrak jalan kedua kota, tapi ibu angkatku sepertinya tidak senang. Begitu juga ayah angkatku. Orang tua asuh juga sama. Mereka tidak bahagia. Mereka mengatakan apa yang baik dalam hal ini dibandingkan dengan apa yang mereka belanjakan. Itu hanya seperti tumpah dari wajah mereka. Di pesta-pesta kelas atas. Suatu hari di bulan Mei, meskipun kali ini ibuku tidak memukuliku lagi, tapi orang yang melakukannya terlalu berlebihan. Bagaimana mereka mengalahkan diri mereka sendiri?
Tapi aku tidak berani berteriak jika ibu angkat saya tahu, dia akan sangat marah. Hari Mei ini adalah pertama kalinya seseorang begitu baik padaku. Dia adalah Han Jiafin, sepertinya aku sudah menyukainya. Mengingat kembali saat dia mengulurkan tangannya. Sekarang aku melihat jantungku berdetak. Dia adalah Fajar, terangi langit malam yang gelap di dalam diriku. Hari Mei, saya tahu lebih banyak informasi hari ini. Tentang dia adalah penggemar dia. Saya berusia 16 tahun, tetapi saya melompat ke 2 kelas. Aku tidak tahu sebelumnya. Ada seorang anak laki-laki di sekolah yang baik dan tampan. Pandai belajar. Hari Mei, kamu bilang kamu anak yang seksi. Kepribadian yang keren, dia tampaknya adalah putra Han. Saya pernah mendengar orang tua angkat saya berkata keluarga adalah keluarga bisnis lama. Aku merasakan jaraknya dariku, bulan dan matahari. Tapi bukan sah, aku akan cobalah untuk berlari cepat, untuk bisa melihat bayangan punggungnya. Hari Mei, aku bisa berjalan bersamanya hari ini. Tapi kakinya panjang sekali, aku hanya berlari dan melihat ke atas untuk mengejar. Dia lelah, tapi dia menyenangkan. Hari Mei, aku melihat matahari hari ini. Matahari yang cerah adalah senyumnya. Saya pikir dia sangat dingin. Dia tidak akan pernah tertawa. Tapi dia tertawa sangat baik. Senyum itu terlalu membutakan. Wanita tua itu menyanyikan tarian langit saat aku bisa membuatnya bicara lucu seperti itu. Hampir setiap halaman setelah itu, aku menulis tentang saat aku melihatmu. Karena jarak ke kelas ketika saya sampai di rumah, saya punya bus. Jadi buku harian itu hanya menggambarkan waktu yang singkat. Bagaimana kau melihatku? Dia lulus pada bulan Mei. Terima kasih telah mendengarkan. Sepertinya dia tidak belajar di luar negeri, tetapi pergi ke sekolah Persik. Ekonom paling terkenal di sekolah itu sangat bagus. Tapi aku juga tidak keberatan melihatnya. Mungkin menari hari ini ia kembali ke air. Meskipun aku melihatnya beberapa kali, tapi dia orang kedua yang peduli padaku. Lagi pula, dia tahu dia suka melukis. Dengarkan Tuan Tan bertanya jika saya mencoba untuk berpartisipasi dalam kompetisi menggambar internasional yang memenangkan hadiah tinggi akan dihargai dan pergi belajar ke luar negeri, jadi saya pasti harus bergabung. Hari Mei sangat bahagia saya memenangkan kontes bayi internasional. Aku tidak percaya kebahagiaan mati. Tapi mungkin aku akan dapat bonus. Pergi ke sekolah mungkin tidak, karena saya memberikannya. Keputusan terbesar dalam hidupku. Ini mencoba untuk lulus ujian ekonomi dengan Han Jiafin. Meskipun saya suka melukis, tapi aku lebih menyukainya. Belajar ekonomi untuk mengenalnya. Anda masih bisa melukis nanti, kan? Saya menemukan buku itu, memeluk hatiku yang sakit. Dadaku sepertinya tidak bisa bernafas. Dia sangat menyukaiku. Pakai hati robek bawang putih berdarah. Cobalah untuk terus membaca sekarang. Apa arti rasa sakit ini baginya? Hari Mei, setelah sekian lama belajar untuk kuliah, Anda dapat kembali ke jurnal. Mendapat nilai ujian. Aku berhasil menutup jarak dengannya. Ayahku menungguku malam ini. Hari Mei, saya melihat segala sesuatu di sekitar saya hampir berantakan. Dia benar-benar pergi. Aku mencoba lari, tapi dia tidak menungguku. Tapi salahkan dia? Pengecut seperti saya. Aku tidak pernah bisa berdiri di depannya sepanjang hidupku. Ungkapkan perasaanmu, Cambridge sedang menunggumu. Saya berharap Anda hidup bahagia. Aku akan mengambil kenangan indah, begitu banyak kenangan yang hanya untukmu. Bahkan jika perasaan ini saja aku tidak tahu, tapi aku senang dulu. Aku suka pria yang baik. Sangat bagus. Pembukaan halaman terakhir lampu ini ditulis lama kemudian. Itu 6 tahun kemudian. Mungkin sudah terbakar selama 6 tahun. Kembali menulis buku harian. Saya senang sekaligus sedih hari ini. Saya senang karena besok adalah hari paling bahagia dalam hidup saya. Hari di mana kau dan aku menikah. Saudaraku, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Anda tidak pernah memberi saya kesempatan dan percaya pada penjelasanmu, tapi aku tidak pernah benar-benar berpikir malam itu kau dan aku berhubungan seks. Aku tidak tahu kenapa. Aku tidak tahu. Keluarga mengadakan pesta untuk merayakan kepulangannya. Yang saya tahu adalah bahwa orang tua angkat saya menelpon saya untuk pesta ulang tahun. Aku tak tahu apapun. Aku hanya ingat setelah meminum jus jeruk pemberian ibu angkatku.
Saya merasa sangat terpana katakan yang sebenarnya jika Anda seorang saudara hidup terasa seperti Anda tidak mempercayai diri sendiri. Siapa yang bodoh dan percaya dengan genre anti narkoba? Hanya di serial TV. Aku sangat marah padamu. Aku tak pernah berpikir salahkan Anda atau minta pertanggungjawaban Anda. Namun, Nyonya Han salah paham. Maaf, tapi aku ingin egois. Aku tahu kamu tidak bisa memaafkanku, aku benci perjodohan ini. Tapi aku sangat menantikannya. Aku tidak percaya setelah bertahun-tahun berpisah, kau dan aku bertemu lagi dengan cara ini. Tapi aku minta maaf, aku sungguh menyukaimu. Tidak peduli berapa banyak orang yang Anda temui selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak pernah lupa aku memegang tanganmu saat aku memelukmu, aku tidak pernah melupakan hari itu. Anda adalah cahaya di seri kedua, yang paling gelap dalam hidupku. Tidak ada yang benar-benar peduli padamu. Adalah yatim piatu di dunia, pada umumnya saya tidak punya kerabat. Orang tua asuh hanya memikirkan manfaat menjual Anda, tapi mulai besok aku akan menjadikan kau dan Nyonya Han sebagai keluarga. Saya akan berusaha setiap hari untuk menjadi istri yang baik. Aku semakin mencintaimu setiap hari. Biarkan perasaan indah itu hapus kesan burukku terhadapmu. Saya mencintai suami saya. Tidak heran, mulai besok, saya akan berusaha memenuhi tanggung jawab istri saya. Sisa hidupku hanya untukmu, untuk keluarga kita. Saya berharap itu seiring berjalannya waktu aku memalingkan wajahku padamu, aku menunggumu untuk mengatakan aku mencintaimu. Karena memegang buku catatan di pangkuanku dan jatuh ke tanah, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Andai aku bisa kembali, aku menghabiskan seluruh hidupku mencintaimu. Maafkan aku. Hati sakit hati keluarga Finn menggemakan setiap perkataannya. Di buku harian aku hanya mati-matian memegang buku catatan itu. Teruslah banyak meninju diri sendiri. Kau pantas mati. Kau tak manusiawi. Mengapa Anda pantas mendapatkan cintanya? Anda pantas mati. Banyak pukulan di wajah. Sampai sudut bibirnya berdarah. Ke titik di mana wajah kesempatan yang dingin, kaya, dan memar aku berdiri dan memeluk buku itu. Berjalan sempoyongan ke ruang anggur, buka botolnya dan putar lehermu seperti air dan hancurkan kaserol botol anggur itu membuat takut orang-orang di bawah. Hanya kepala pelayan yang menutupinya. Lantai terbuka untuk menasihati, tapi menyentak orang dengan jaket dingin keluar. Jangan biarkan saya mengingatkan Anda 2 kali. Dan jangan terlalu terluka. Aku tidak menunggu pria itu menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak mendengarmu. Ya, Tuan muda saya pergi. Saya sedang pergi. Kepala pelayan gemetar ingin buang air kecil di celananya. Tutupi tangan Anda lembut saat Anda mulai marah, saya akan menembak air. Tapi itu bisa dilakukan. Selama bertahun-tahun dia menghindari pengejaran musuh. Kau dengan ayahmu sendiri. Kau menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Orang wanita itu menutup pintu dan mengembalikan keheningan pada keluarga Finn. Dia duduk di tanah. Singkirkan pistolnya, dan mencabut obat dari karung. Asap menghembuskan. Ini adalah pengaturan yang indah dan ajaib. Ini seperti membekukan punggung Anda. Pria ini cantik, tapi seluruh tubuhku selalu seperti gunung es. Aku benar-benar marah sekarang. Hanya mereka yang ingin mati yang bisa mendekat. Saat bagian tengah memasuki ruangan. Ruangan itu seperti medan perang. Meja obat, botol anggur, perabotan ada di seluruh lantai. Aku kembali bergegas membantu Finn. Kebanyakan orang merasa kedinginan. Saat tubuhmu kini sedingin mayat itu benar, sekarang hanya tubuh ini yang tersisa. Hatiku telah mati sejak aku pergi. Cara bercinta itu memungkinkan orang untuk hidup mulia karenanya. Itu juga bisa menyebabkan orang mati. Mati karena 2 kata cinta. Orang Cina itu menggelengkan kepala. Aku tahu segalanya lebih baik dari orang tua itu. Dia tahu wanita muda itu sangat mencintai suaminya. Dia juga tahu bahwa dia telah jatuh cinta dengan dunia untuk waktu yang lama. Aku pasti terlalu salah paham. Anda dengan diri Anda sendiri. Kau dengan sifat dingin dan kejam keluarga Finn ketika kita selalu mencoba untuk menghindari panggilan hatinya untuk memimpin kesalahan seperti sekarang. Setelah saya bisa membantu anak saya di tempat tidur. Orang Cina terkejut melihat tiba-tiba Finn membuka matanya. Dia menatapku seperti monster. Pria tua, ketika Anda bangun,
Wanita itu melihatnya di langit. Ini akan sangat menyakitkan. Tentu saja kata-kata itu berhasil. Vini berdiri dan berjalan sempoyongan ke ruang ganti. Ya, dia tidak suka aku jelek. Dia tidak menyukainya, jangan khawatir. Ikuti di belakang. Aku melihatnya menggali lemari seperti sedang mencari sesuatu. Apa yang kau cari? Hajio Vin tidak menjawab, Anda hanya membalikan semuanya mencari sesuatu. Sampai aku melihat rompi hitam itu di bagian belakang lemari. Dia bergegas seperti orang gila menertawakan suara serak itu. Ini dia. Yang paling umum, tidak menyakitkan. Dia belum pernah melihat wujud bukan manusia. Hantumu tidak seperti itu sejak aku bertemu denganmu. Ketika saya masih seorang pria tunawisma, dia dipukuli dan kemudian diselamatkan dan dikirim ke organisasi pelatihan. Pengelasan dia selalu memperlakukannya sebagai saudara. Kau pria yang kejam, tapi jauh di tengah. Kau tahu kau pria terhormat, bersikap adil kepada orang-orang dalam organisasi. Pikiran tenang, hukuman adalah gaya kerja. Dia tahu bahasa Korea. Jia Vin, apa yang kamu alami saat memegang posisi ini? Keluarga Han Vin Salan belajar di luar negeri saat junior bergaul dengan saingan. Berjuanglah dengan keluarga Anda sendiri. Kudengar kakekku akan pindah. Kirim semua aset organisasi yang sama untuk keluarga Vina karena anak laki-laki itu bodoh. Dia dipukuli berkali-kali. Wanita Korea dan perzinahan. Kakek saya tidak menyangka putranya akan seperti itu. Aku merasa sangat bersalah dengan sahabatku. Dia juga ayah dari Nyonya Han. Jadi aku memutuskan hubunganku dengan Pastor Han harus mengarah pada perjuangan internal itu. Saat itu, kakek Han mencoba yang terbaik untuk menasihati Han. Vin pergi ke luar negeri untuk belajar untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam manajemen perusahaan, tapi sungguh saya tidak ingin Anda melihat perjuangannya antara kakekku dan ayahku. Meski sangat marah pada anaknya, tapi kakek Han, aku tidak ingin cucuku membenci ayahnya lagi. Tapi kakek saya tidak tahu itu, saya sudah tahu ini dengan iki saya untuk waktu yang lama. Aku mendengarkanmu. Pergi ke luar negeri untuk memulai bisnis bersama dengan membersihkan organisasi. Selama waktu itu, ayah Vin membuat kakek Han sedikit marah dan meninggal dunia. Itu tidak berhenti di situ. Ketika Anda melihat putra Anda dihargai untuk menyusup ke seluruh organisasi, bersama dengan kakek Han membersihkan jalan, biarkan aku duduk di kursi. Dia begitu kejam sehingga pembunuhnya mengejarnya. Anakku sendiri. Tapi Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Han. Bahkan jika kamu diperlakukan seperti itu oleh ayahmu sendiri. Tapi kau, saya tidak pernah memiliki sikap gila seperti yang saya lakukan sekarang. Semakin dingin dan kejam. Dia kemudian menjebloskan ayahnya sendiri ke penjara. Saat itu paling banyak berkat matamu yang dingin dan mematikan di depan departemen kepolisian dengan suara acuh tak acuh. Aku benci tidak bisa menyerahkan diri. Potong setiap potong daging. Padara untuk membiayai hidup kakeknya dan rasa sakit ibuku. Tapi ibuku memaafkannya dari kematian. Tapi dosa hidup sulit dimaafkan, hidup di penjara dan nikmati rasa sakit selama sisa hidup Anda. Anda panas. Aku ayahmu. Dan selamanya tutup mulutku. Saya tidak punya ayah. Diam di sana. Atau lidah Anda adalah hal pertama yang hilang. Dari sana Vin dingin, kejam, kebencian, emosi karena menurutmu itulah yang disebut cinta dari ayahmu. Kau mengkhianati ibumu dan menyakitinya. Bahkan, hal mencintai ibunya. Lantas ketika insiden itu muncul dengan wanita yang hilang, Nona Bian menangkapnya. Yang menyebabkan pernikahan traumatis mereka. Pemuda itu mendengarkan ibunya untuk menikah dengannya. Aku tidak pernah menganggapmu istri. Setelah menikah, saya sering keluar mencari orang cantik. Saya harap Anda sangat kaya hampir setiap malam. Longgar di tempat tidur bukan hanya orang yang cantik. Ini adalah sebuah seri. Sebelum Kia, kau punya kebiasaan keluar mencari wanita yang sedang merahasiakan. Tapi saat menikah dengannya, aku semakin membencinya. Karena pernikahan ibuku. Saya memiliki pandangan negatif tentang pernikahan. Kau sangat disiplin. Jangan pernah tidur dengan seorang wanita 2 kali. Setelah selesai, segera akhiri. Jangan pernah memberi mereka kesempatan untuk hamil. Dan terutama mereka tidak pernah membawa pulang para wanita. Selama hampir 1 tahun sekarang, saya telah jatuh cinta. Keluarga Han terus tergerak dan berubah, dunia masih begitu dingin.
Tapi saya tidak mencari wanita di luar untuk berhubungan seks lagi. Setiap hari kecuali ada terburu-buru. Saya selalu pulang tepat waktu untuk makan siang bersama istri saya. Sebagian besar saya bisa melihat perubahan itu di hati saya. Saya pikir mereka berdua akan senang. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Hal itu terjadi begitu tiba-tiba. Membuat semuanya berubah. Pintu kamar mandi terbuka. Untuk menghapus semua kenangan tentang orang Cina, dia terkejut melihatnya mandi dan berganti pakaian. Mencukur kembali penampilan tampan menghancurkan ribuan orang terpesona. Jia Vini tinggi superior hampir 9 meter, sosok cantik, kulit agak kecoklatan tapi sulit, terutama wajahnya karena dipahat dengan sangat baik. Hanya 2 kata yang indah untuk menggambarkannya. Ini karena ini. Wanita diranjang bersama keluarga Vini sekali saja sudah cukup untuk bahagia. Tapi tiba-tiba dunia berubah seperti ini. Chow Perang, aku tidak tahu harus senang atau sedih. Sedang tercengang dia melihat keluarga Vin melangkah keluar di depan pintu gereja. Anda berdiri kembali dan merias pakaian Anda. Yang paling penting adalah mengikuti apa yang tidak Anda mengerti. Hanya berdiri jarak untuk menonton. Berdiri di depan altar gadis itu. Cantik di foto itu, dia tersenyum lembut. Ini seperti membuat orang merasakan sakit. Karena dia masih sangat muda. Pusat Jepang, aku ngeri melihatnya tertawa seperti orang idiot. Istri terkasih, saya membawa apa yang Anda berikan kepada saya untuk melihat apakah itu terlihat bagus. Orang yang sangat cocok. Memang benar bahwa istri Anda memiliki mata yang bagus. Seperti tengah jiwa merasakan sakit melihat pemandangan ini. Jika gila itu nyaman. Tapi sekarang seperti orang bodoh itu terbukti sangat menyakitkan di hati saya. Apakah di bawah sana dingin? Cuaca akhir-akhir ini berubah. Aku selalu mengingatkanmu. Tapi sekarang aku peduli padamu. Apakah Anda menyalahkan saya? Jati keren untuk tidak berbicara. Benar, kan? Oke, maafkan aku. Aku memelukmu kembali ke kamarmu. Ayo pergi. Suaranya tidak pernah selembut ini. Aku merasa seperti akan meneteskan air mata. Dia mengejar dan membunuhmu. Keluarga abadi tidak pernah takut. Tapi melihatmu sekarang itu membuat Timur Tengah menggigil. Pak, bangun. Wanita itu sudah mati. Kau tak lihat aku masih kedinginan? Aku bilang aku memeluk gereja manusia. Ambil langkah menuju kamar tidur Anda. Tinggalkan perintah umum ketika Anda masuk ke kamar. Apakah Anda merasa lebih hangat? Di mana tidak ada pemanas? Prajurit itu memeluk foto itu dan membaringkan punggungnya di tempat tidur. Jari memanjang inti lembut di setiap baris gadis di foto dan aku menyimpannya di hatiku. Baumu sangat harum sekarang. Aku tahu aku pasti marah padamu. Tidakkah kamu ingin mendengar aku mencintaimu? Anda telah berbicara dengan saya akhir-akhir ini. Saya mendengar ini dengan jelas. Keluarga Han Vina mencintaimu. Apa kau bahagia? Sudah kubilang aku belum selesai marah. Kalau begitu mari kita tidur. Pembukaan lembut pintu yang paling sentral. Khawatir, jati mereka berjaga di luar sepanjang malam. Sampai jam 7 pagi. Aku masih belum melihatnya melangkah keluar. Aku akan menelpon kakak iparku untuk sarapan. Larangan matahari besok Len menyelinap melalui tirai serigala yang terang ke dalam kamar. Ini adalah pemandangan yang memilukan di dalam. Di tempat tidur pria di rompi serius memeluk foto tidur yang paling terkejut. Dia panik seolah tidak bisa mempercayai matanya sebelum memperhatikan pria pendiam di tempat tidur. Tapi tetap saja wajah itu. Tapi rambut Vin bintang perak putih ketika orang Cina terburu-buru untuk angkat tanganmu dan pegang tangan Vin yang dingin. Orang tua, apa ini? Jangan menakutiku seperti ini. Bangun, orang tua. Kelopak mata gemetar kulit permanen membuka mata baru tadi malam. Pria 7-7 tahun menjadi 70 tahun. Mata penuh kerutan dan kepala putih itu menunjukkan betapa sakitnya hatimu. Jangan bangunkan dia. Berapa lama Anda mengikuti saya? 6 tahun 1 hari, Pak Tua. Bisakah Anda membantu saya dengan 3 hal? Pergi ke deputi. Saya akan menggunakan seluruh hidup saya untuk menyelesaikannya. Pertama, ibuku sengsara sepanjang hidupnya. Dia melahirkan seorang putra seperti saya. Sampaikan kata-katamu padanya. Bocah nakal ini ingin dia memaafkannya. Yang kedua terkait dengan perusahaan dan organisasi. Anda mengikuti saya begitu lama. Saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk menjalankannya. Langkah terakhir, harapan terakhirku setelah aku mati. Aku ingin dimakamkan di sebelah kuburannya.
Kau bisa melakukannya, Pak Tua. Kau tidak akan mati. Kau berjanji padaku. Aku berkata, aku bersumpah, aku akan pergi. Seluruh hidupku telah menungguku. Biarkan dia menunggu kali ini. Dia akan sangat marah. Pria tertua di dunia tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu ada Dewi sekarang. Aku tidak bisa menyelamatkan keluarga Han lagi. Han Jiafin di menit-menit terakhir kehidupan untuk menyadari apa itu cinta. Aku melihatmu tersenyum padaku. Fin tertawa lagi. Itu yang pertama dan terakhir kalinya. Aku tertawa untuk seorang gadis. Bernama Man, tunggu aku. Aku akan segera ke sana, bisikan lembut keluarga Fin menggema. Aku memejamkan mata-mata berlinang air mata menetes membasahi air mata lalu lepaskan. Kematian cinta itu ajaib. Perasaan mereka mengagumkan tetapi juga memilukan. Aku berharap aku menyadari cintaku lebih cepat. Aku bisa cukup berani untuk menunjukkan cintaku. Itu tidak berakhir seperti hari ini. Sinar matahari bernyanyi di jendela, nyanyikan gambar dua bangsawan baru telanjang seperti kerang di tempat tidur. Pria itu berbaring miring, wajah sudut meski muda tapi sangat dewasa. Wajah dingin membuat wanita terlihat sekali tergila-gila seumur hidup. Wanita berambut coklat dengan kulit putih. Wajahku, mataku melebar seperti gelas. Tangan gelisah melakukan lebih dan lebih. Kekacauan pada pria itu membuat orang itu terbangun. Lihatlah lingkungan sekitar, aku tidak mati. Wanita yang berbaring di sebelah, ketika saya melihat sikap Tuhan, saya tertawa. Dia tidak pernah berhenti mengelus dadanya yang kokoh. Dari pria itu, keluarga Fin, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, aku ingin kamu mati. Kamu siapa? Anda mengerikan. Aku sangat bersemangat tentangmu tadi malam. Anda menyangkal sekarang. Seluruh dunia bingung tentang apa yang terjadi. Aku khawatir tidak pulang dan menikah dengan Kia. Ibumu menyalahkanmu. Itulah yang dia lakukan. Pernikahan itu sangat berharga. Pernikahan? Ya. Dia mengatakan bahwa dia datang ke sisi yang jauh. Silakan dan cium aku. Tapi tiba-tiba dia mencekiknya ke tempat tidur. Sakit, siapa yang membiarkanmu begitu dekat dengan wajahku sehingga kamu ingin mati? Tidak. Tidak. Dia pikir kamu terpesona olehnya hari ini. Jati berani mendekati tempat terlarang Kia karena wajahmu belum pernah dekat sebelumnya. Tidak peduli seberapa panas Anda di tempat tidur, itu aturannya. Dia mencekiknya dan berpikir di kepalanya. Ketika Anda mengingat sesuatu, itu adalah mimpi. Tepat 3 tahun lalu, hari ini adalah hari Anda menikah. Sebelumnya pada hari ini aku tidak datang ke pernikahanku. Ini menyenangkan di sini, dan kau sendirian. Ibumu juga hampir pingsan. Saatnya pulang. Saya memberitahu ibu saya bahwa organisasi itu memiliki pekerjaan. Dan saya tidak menyalahkan Anda untuk sepatah kata pun. Setiap gambar masa lalu muncul, membuatmu kaget dan goyah, kemudian berpakaian dan berlari keluar. Mari kita berurusan dengan wanita itu. Dia bergegas keluar dari hotel seperti jam. Kebanyakan orang Cina menjadi rusa kuning yang bingung. Aku tidak bisa melihat bayanganmu lagi. Pernikahannya 10 menit lagi. Keluarga bersumpah. Lalu tendang setir dengan keras, mengayuh gas sekeras terbang di jalan. Saya tidak tahu berapa banyak lampu merah. Aku bersumpah dalam hatiku. Bahkan jika Anda bermimpi kali ini, Anda tidak akan ditinggalkan. 5 menit lagi. Tapi di depan patah hati bukannya lalu lintas, aku memutuskan untuk turun dari mobil. Ada mobil mahal di jalan, yang menuju hotel pernikahan berjalan seperti orang gila. Dan di mulutku, aku terus bergumam, menunggumu. Untuk berlari ke hotel selama 2 menit, polisi tidak memperhatikan lagi. Bergegas menuju pintu tempat pernikahan. Para penjaga tidak mengerti bagaimana situasinya. Aku belum melihat wajah Kia Rasau. Aku baru saja melihat bocah itu berlari seperti angin. Kemudian panik berjalan. Diam-diam berdoa. Hari ini adalah pernikahan kepala keluarga Korea. Keluarga Han adalah keluarga besar yang sudah tua. Untuk apa yang mereka lakukan? Mereka mati tanpa dosa. Sisi Allah mengadakan pernikahan, kami tidak berhenti berbicara. Di pesta pernikahan, Anda hanya melihat pengantin wanita berdiri sendiri. Sendirian di atas panggung. Aku tidak melihat pengantin pria. Selimut sekarat di tempatnya. Aku tahu kamu tidak menyukai pernikahan ini. Tapi selama Anda berada di sana untuk menyelesaikan prosesnya, aku tak percaya kau tak datang. Wanita itu merasa ingin pingsan di tempat.
Tapi lihatlah menantuku yang malang. Di tengah jalan, terus-menerus menunjuk dia akan berdiri dan menyelesaikan kekacauan ini. Kemudian pintu altar terbuka. Lampu dengan demikian menyinari cahaya upacara. Satu orang pria memakai celana panjang kemeja putih, telinga rambut acak-acakan, wajah dibasahi keringat dan sesak. Mengikuti sekelompok penjaga yang mengejar tanpa berpikir dua kali, aku berlari seperti orang gila menuju tembok. Ini luar biasa. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hingga cowok itu berdiri di depannya, menghembuskan nafas. Maaf, kakak, aku terjebak. Dia meninggal kaki di tempat, lebih dari tidak melihat pengantin pria. Lihatlah wajah putra itu. Tetes keringat yang menggelitik mengalir seperti air. Jantung tak mengerti sao berdetak semakin keras. Harus lihat di bawah ini, tangan besar memanjang memegang tangan putih kecilku. Dia khawatir terlambat ke pernikahan karena kemacetan lalu lintas untuk berlari di sini. Kau salah dengar. Lihat adegan ini. Bahkan para wanita dari semua orang bingung. Keren, tunjukkan tanda tanya besar. Aku melihatmu semakin menangis. Tanganku gemetar. Saya tidak tahu apakah saya sedang bermimpi atau tidak. Aku tidak berani menyentuh wajahmu. Kakiku gemetar seperti anak baru. Pria gemuk besar, Jung tidak tahu bagaimana melakukan sal lagi. Kamu gagap seperti ayam dalam nasi. Kenapa aku menangis? Atau aku tidak ingin melihatmu, atau Anda tidak percaya apa yang terjadi? Dia memelukku erat ketika emosi lembutnya di dalam untuk mencium aroma khasnya. Aku memelukmu erat-erat, pegang erat-erat seolah takut dia akan menghilang. Saya tidak peduli apakah saya bermimpi atau tidak. Penting untuk bertemu denganmu sekarang. Aku menangis, bukan marah. Anda tidak ingin melihat saya. Aku menangis untuk kebahagiaan. Tangan longgar menariknya ke belakang, tampan wajah dingin dengan senyum bahagia. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke pangkal hidungnya. Bocah bodoh ini. MC terkadang mengerti saat berdiri melihat dan mendengarkan sesuatu. Cepat dan mulai sibuk bekerja. Maaf membuatmu menunggu. Pengantin pria, kami memiliki keadaan darurat, jadi dia terlambat. Tapi panggilan cinta bahwa rumah tidak peduli untuk berjalan di sini itu sangat menyentuh, bukan, Tuan dan Nyonya? Jadi tunggu apa lagi? Kami sampai ke bagian terpenting dari upacara. Hari ini MC menjatuhkan kata-kata di bawah semua orang bertepuk tangan. Ritual berlangsung. Selamat datang di cincin. Dua anak muncul, laki-laki dan perempuan. Mereka seperti peri kecil yang bergerak maju, memberikan kotak cincin penutup nampan emas bersih untuk pengantin. Gagang cincin Ven bergetar. Aku tidak berhenti berjuang di hatiku. Lihat apakah ini nyata atau mimpi. Saya merasa sangat buruk, bahagia menggenggam tangan gadis yang kurindukan itu. Tetapi hal-hal ini di matanya menjadi memilukan. Saya pikir Anda sangat jijik. Anda adalah simbol untuk semua jenis orang. Banyak kebalikannya. Amal agak ekstrim, tapi aku tetap memberimu cincin itu. Saling memberi cincin, dekat panggung di mana orang-orang terus-menerus bertepuk tangan. Keluarga Vin dalam perjalanan untuk mempertahankan status quo. Cincin digenggam tangan untuk cincin. Dia berdiri di sana dan memperhatikan tanpa mengedipkan matanya. Kenapa? Bolehkah aku menciummu? Aku mendengar ini dari mulutmu, hatiku yang kesepian. Kulit putih merah muda lan merah dari wajah ke bawah leher. Kau bilang apa? Aku bertanya apakah aku bisa menciummu. Kata-kata itu diulang dengan lembut dan ditempel di telinganya. Beri dia 7 dewa karena tidak dapat memuat informasi. Beberapa hari yang lalu, saya akan melihat gaun pengantin saya. Aku datang di depanmu dengan kata-kata yang memilukan, membuatnya sedih sepanjang sore di tengah hujan pulang sakit. Dia ingin menciummu hari ini. Anda tidak punya waktu untuk bereaksi. Tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak menyukainya. Belum selesai. Tangan kecil ke atas dan tutup mulutmu. Angin membawa aroma dari tanganmu ke hidungmu. Aroma manisnya membuat hatiku terbakar. Sepertinya saya tidak menyukainya dan saya sedikit terkejut. Jadi saya setuju. Saya mendengar Anda berbicara seperti itu. Dia kembali malu untuk tersipu. Aku melihatnya tersipu ketika jantungku berdebar-debar. Aku belum memperhatikanmu begitu sering tersipu. Kemudian wajah istri Anda setipis cantik. Untuk mendapatkan persetujuan Anda, Giovin tidak segan-segan membungkuk dengan tangan kecil. Tangan berhidung tebal dengan ringan menyentuh bibir merah ceri seperti itu. Tapi bibirnya sangat lembut sehingga aku tidak bisa menahan diri, mulai menggerogoti bibir yang lembut hingga kau tak tahan menepuk punggungku.
Aku hanya membiarkan pergi. Baiklah, ayo pulang. Kamu sengaja mengulurkan dirimu ke dekat telinga istrimu. Kata-kata lembut meniup telinga membuat Anda merasa tergelitik. Anak Anda tidak hanya bodoh, berwajah tirus, menggemaskan. Sungguh, tapi jangan mengejekku. Oke, nak, ayo pulang. Kau tidak di rumah, tapi sekarang kita punya tamu. Jangan khawatir, bisakah kamu mengurus semuanya? Jantungmu berdetak seperti keluar dari dadamu. Saya tidak tahu apakah hari ini alami. Kenapa kamu berubah menjadi ras seperti ini? Dia menganggukkan matanya. Aku melihatmu pergi dan mencuri mikrofon. MC, terima kasih untuk semuanya. Hari ini untuk menghadiri pernikahan saya dan Man. Tapi meskipun ini hari yang penting, saya menghabiskan seluruh waktu saya dengan istri saya. Semua orang tinggal di sini dan bersenang-senanglah. Setelah kembali, keluarga Han menyiapkan hadiah yang bijaksana untuk semua orang. Anda tidak punya pendapat. Semua orang sangat bersemangat. Tentu saja mereka setuju. Dengan tangan, dia seperti seorang putri yang berjalan keluar. 9 wajah malu. Hari apa hari ini? Entah itu mimpi atau bukan. Apa yang kamu lakukan? Karpet ke bawah. Semua orang menonton. Ketika mereka melihat Anda, mengapa Anda menggendong istri Anda, bukan istri mereka? Saya merasa seperti saya tidak berbicara kembali kepada Anda. Dia dengan lembut merangkul leher keluarga Vinibaji ke dalam kandang payudara ular, pandai mendengarkan setiap detak jantung Anda. Kamu sangat tersentuh. Abaikan entah kau bermimpi hari ini atau tidak. Kau salah minum obat atau tidak. Saya hanya merasa momen ini cukup bahagia. Ketika sudut bibirnya merayap naik, lihat senyum kaku ini. Ketika saya melihat bekas lipstik di dada saya karena 2 tombol teratas tidak terpasang dari sudut pandang Anda. Melihat payudara padat, dia menanda lipstik merah terakhir pada pria itu. Dia meremas matanya dan menampar bahuku dan mengecewakanku. Kami tiba di depan pintu hotel. Kukira kau keluar. Jati, aku takut. Aku harus mengecewakanmu. Tanpa memperhatikan perubahan luar biasa dari duduk di dalam mobil, ruang yang tenang untuk iblis. Setiap orang sekarang memiliki pemikiran mereka sendiri. Aku masih bersenang-senang. Tapi tanda ciuman di dada rumah abadi apa adanya menampar wajahmu. Anda tidak bisa tidak merasa terluka. Bagaimana dia bisa peduli padamu? Tanda ciuman yang begitu kuat membuktikan bahwa semalam terasa hangat. Semuanya di pagi hari. Biarkan saja wanita itu yakin. Tolong bangun. Apa yang kamu impikan? Bicara sekarang adalah Saudia maskot. Dia bertepuk tangan keras. Perasaan yang begitu nyata tidak bisa menjadi mimpi. Aku benar-benar melakukannya lagi. Apakah Tuhan memberi saya kesempatan? Tidak masalah apakah itu nyata atau tidak. Aku hanya perlu tahu bahwa dia monster. Dia gadis yang kucintai. Dia kreditor saya. Anda berutang hidup Anda. Anda berutang cinta Anda. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan dia sedih lagi. Ada apa dengannya? Aku tidak mabuk dari malam sampai pagi. Menuangkan begitu banyak wanita untuk curhat. Saya tidak ingin menikahi wanita itu karena saya marah. Bangun seperti hantu pagi ini. Membuangnya di supercar edisi terbatas. Bermain di jalan, dia datang berlari karena takut terlambat. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semuanya hening hingga kami sampai di gerbang villa. Suara paling sungguh-sungguh dari Timur Tengah bergema. Pak tua itu ada di sini. Selamat malam, kalau begitu kamu pulang. Keluar dari mobil. Lihatlah villa asli yang besar. Jika Anda adalah gadis-gadis lain, itu akan menyenangkan. Tapi aku tidak sebodoh itu. Ingatlah untuk mengingat suamimu. Bagaimana saya bisa keluar sebelum pernikahan? Aku tahu pria sepertimu di dunia ini. Itu normal untuk hal-hal itu untuk memuaskan keinginan. Kamu bukan orang yang aku cintai. Itu hanya seorang istri yang berbicara dalam nama. Jangan bergerak sekarang. Ucapkan paragraf. Dia tertawa seperti orang bodoh memegang tangannya di dalam ruang di dalam. Itu sangat jauh dari bunga besar. Aku memegang tanganmu dan masuk. Tapi Anda tidak senang untuk menundukkan wajah Anda. Adikku menulis semua surat. Sayang, kamu menunjukkan ketidaknyamanan. Memberi isyarat dalam kemarahan. Kelompok kursus sapi mereka takut pingsan. Dia tidak bisa berhenti berkeringat. Master, beberapa hari yang lalu mereka menyuruh kami untuk tidak menelepon. Wanita itu adalah wanita yang hilang. Aku masih melihat kembali selamanya.
membuatmu lebih gagap dari kepala pelayan. Tangan di depan Anda. Tidak, bukan itu. Jangan salah paham, semua tindakan keluarga Finn itu lebih disalahpahami. Anda beralih ke pertanyaan lain. Di mana kamarku? Aku lelah. Bahkan, Anda biasanya mencintai keluarga Anda. Itulah yang terjadi ketika mereka berdua mulai. Kamu selalu tersenyum lembut untuk wajah 01 kebencian, tapi kau hanya gadis biasa. Saya tahu pekerjaan suami saya belum berakhir. Ciuman pujian agar Sao bertahan mampu mengendalikannya seperti ini sangat bagus. Kamar Nyonya. Tuan, tolong atur di sini. Kepala keluarga gemetar. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Benar, siapapun yang peduli padamu memperlakukanmu dengan buruk. Tapi senang melihatmu. Aku lupa. Tunggu sampai Anda menyadarinya. Bayangan kepala pelayan tersembunyi di balik pintu. Saat kepala pelayan turun, ia duduk dengan kaki terhimpit dari kepala di sofa dengan mata terpejam. Dia hanya takut membuat tuan muda ini marah. Kehilangan hidup sebagai game, jati saya hanya bisa menggunakan nafas terbaik saya. Dengan lembut mendekati jarak tertentu, tuan muda, bisakah Anda mengatur sesuatu? Jia Finn membuka matanya dan duduk tegak, membuat kepala pelayan menggigil seperti Bango Finengo. Kepala pelayan dengan hormat berjalan mendekat. Dengarkan aku sekali saja. Mulai sekarang, siapapun yang melihatnya, mereka semua harus menelpon selama 3 jam. Wanita yang hilang kedua, kemasi semua barangku, dan kamar terakhir, bisakah kamu mendengarku? Kepala pelayan berkeringat dingin dan bendera berkedip. Dalam hati saya menangis ke surga dan bumi begitu sengsara. Dia juga seorang kepala pelayan. Ini seperti ini seminggu sebelum pernikahan. Nona muda Nona sudah menunggu di rumah. Hubungi pers selama 1 jam. Wanita yang hilang. Jika saya mendengar Anda memanggilnya Nona muda, potong lidah Anda sendiri dan buang air anjing. Ya, tapi wanita itu berkata kita harus menelepon sesuai aturan. Dia adalah sesuatu yang menuntut aturan. Jangan banyak bicara. Oh ya, Nona muda. Wanita itu melempar ponsel ke arah kepala pelayan. Kamu baik. Ibumu tidak mau menjawab telepon. Jika kau tak pulang hari ini, datang dan pilih gaun pengantin dan cincin kawin. Jangan salahkan aku. Aku bilang tidak menunggunya menjawab, dan dia menutup telepon. Merubah ekspresi lembut wajahnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Aku tidak perlu memintanya untuk sibuk. Tidak ada yang sepenting pernikahan Anda. Kalian berdua berbicara sebentar, lalu kembali. Anda menggunakan yang paling jijik untuk melihat udara. Ibu, pulanglah. Aku akan membawanya. Aku menyuruhmu kembali dan menggangguku. Dia sangat pandai menindas. Mereka membawa wanita itu kembali. Ya, aku tahu arwah putraku. Nyonya Han hanya bisa kembali. Sebelum kawanan itu menyelidiki, jika Anda sedang diganggu, katakan saja padanya. Bos nenek untukmu. Namun, Nona Han tak tahu itu ketika dia baru saja pergi. Sikap Finn menjadi lebih tak tertahankan. Ia melirik dan pergi ke studio gaun pengantin. Biarkan saya mengambil mobil dan mengikuti di belakang. Itu adalah pernikahan Korea. Semuanya seperti cincin. Gaun pengantin akan dipesan secara terpisah. Keluarga Finn tidak membuatmu mengatur dengan cepat bagian lain dengan komplementaritas lama. Jati sangat sederhana. Aku tak meminta apapun, tapi orang tua angkatnya berbeda. Mereka serakah, tidak meminta cukup. Hal ini menyebabkan kebencian di mata Tuhan. Selamanya lebih. Ketika saya pergi ke studio hari itu, ayahmu bahkan tidak melihatmu. Buat lelucon di depan semua orang. Dan tidak hanya itu, tetapi juga rasa sakitnya. Kamu tidak perlu berpura-pura tanpa ibuku. Wanita menjijikkan sepertimu. Tak sehebat wanita Korea. Saya bermain melalui tangan saya selamanya. Satu kata yang kamu tinggalkan sekarang buat staf di titik studio, bahkan jika Anda tidak mengatakannya di depan kamera. Tapi si bodoh juga menyadari bahwa itu menyakitinya. Hanya malu lagi. Sebelum pernikahan, untuk melihat ruang pernikahan yang disiapkan Nyonya Han, teriakan panjang dari petugas kebersihan karena kamarmu belum memberimu apa-apa sebelumnya. Anda tidak diperbolehkan untuk menyentuh. Dan begitulah ruangan ini ternyata. Membuatku semakin marah. Sepanjang malam keluar mencari seorang wanita untuk curhat. Kembali ke kamar tidur, mandi dan tidur dengan mata tertutup.
Tapi tidak bisa tidur, aku punya gambar di kepalaku pagi ini. Terutama bayangan Kismak yang melintas di kepalaku itu menyakiti hatimu. Suara membuka pintu dengan suara langkah kaki yang lembut yang terakhir di tempat tidur tenggelam. Maskulin, baunya seperti shower gel yang keluar dari hidung. Itu membuat jantungmu berdetak hebat. Kau tahu siapa itu? Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Aku memutuskan untuk memejamkan mata dengan tenang. Apa kau tertidur? Apakah Anda tidak melihat atau menanyakan pertanyaan itu? Aku tahu aku belum tidur, tapi aku lelah. Aku tertarik kepadamu. Spice berkata bahwa kamu bisa berpura-pura lagi saat Anda duduk dan menjawab, aku tidak lapar, makan dulu. Finn melihatmu baik-baik. Lihat, saya perhatikan bahwa mata Anda terlihat sangat berbeda sekarang. Aku tidak ingin kau di mataku sebelumnya. Atap, lihatlah penghinaan total Anda untuknya. Tapi apa katamu? Kau berhalusinasi sekarang. Matamu lembut. Tidak hanya itu, tetapi juga dimanjakan. Ya Tuhan, kapan perutmu menangis? Apa yang saya katakan sekarang menjijikkan. Aku tersipu malu begitu keras. Ruangannya begitu sunyi. Pasti kau pernah dengar kebohongan anak perutmu lebih jujur dari mulutmu. Turun, makan panjang bersama saudara-saudara. Dia memberi saya tangan kecil, tapi aku terus melihatmu. Anda benar-benar bajingan. Lihat betapa kejamnya kau padanya. Aku lebih suka melewatkan makan malam sekarang daripada melihatmu. Kemudian dia dengan lembut tersenyum dan bertanya kepada pria itu, ketika Anda agak takut dengan hantu. Ya, aku di bawah sini, akhir kata dia menarik tangannya dari tangan besar pria itu. Bukannya kau tak suka diurus, tapi itu berbeda ketika Anda merasa canggung. Merasakan apa sekarang? Dia semakin membenciku? Bagaimana saya bisa memperlakukan diri saya seperti itu? Lalu bagaimana Anda melupakan tanda ciuman? Berpura-pura bodoh, lihatlah tangan yang menutupi udara. Lalu aku berbalik dan mengikutinya ke dapur. Ketika Anda baru saja duduk, dia menarik kursi di sebelahnya. Membuatmu tidak bingung, semuanya pedas di atas meja yang membuat Anda panik. Saya akan mengambil sedikit dari masing-masing dan memasukkannya ke dalam 8. Itu membuatmu canggung. Coba ini. Aku tidak ingin membuatmu bersemangat. Dia mencoba untuk tenang, memasukkan setiap bagian ke dalam mulutnya. Meskipun aku tahu apa yang kamu lakukan, tapi dalam menghadapi kelembutan ini, dia tidak bisa menolak. Ini enak. Dia mengangguk dan membuatnya menekuk matanya dan menyeringai dan mengusap kepalanya. Dia makan banyak di sana. Aku sudah mengambil barang-barang untukmu sepanjang hari. Terlihat sangat bahagia kau tidak makan. Anda akan lapar jika Anda melihat saya makan. Saya tidak tahu apakah Anda bercanda atau tidak. Tapi melalui telingamu, wajahmu merah. Aku hampir melihat wajahmu merah. Apa kabar? Itu sangat lucu. Ini dari lubuk hati saya. Duduk begitu dekat. Saya mengerti setiap garis membagi wajah kecil gadis itu kehidupan sebelumnya selama setahun. Dia sering pulang ke rumah. Saat melihatmu, aku terharu. Setiap sore, Anda makan makanan yang Anda masak. Saya perhatikan bahwa dia suka makanan pedas seperti saya. Saya merasa bahagia di hati saya jati. Apakah kamu kedinginan sekarang? Koki membuat ini. Makan enak dan pergi berlibur dahulu. Kembali ke ruangan tertutup. Merangkul jantungku berdetak cintaku. Anda bertanya-tanya apakah Kia itu palsu? Tuan atau saya? Mari kita membuat makanan lagi. Tidak dibutuhkan. Dia menarik 8 makanannya di sebelahnya. Ambil sumpit dan makan. Membuat kepala pelayan panik. Segera Finn melirik kepala pelayan. Saya makan makanan istri saya. Ada yang aneh dengan itu? Ini tidak aneh. Makan semua makanan dalam 8 cangkir. Jatuhkan sumpit dan bersihkan mulut Anda. Bentuk peringkat yang sangat tinggi. Aku tidak peduli lagi dengan orang-orang. Kepala pelayan berdiri di sana. Ambil kembali bentukmu itu. Oh iya, maafkan saya. Tuan muda berjalan menaiki tangga seolah mengingat sesuatu. Sekarang pagar itu kembali. Keluarga ini menyuruh saya membersihkan kamar lagi. Aku akan melakukannya sendiri. Ya, dunia sedang menonton. Sampai bayanganmu tersembunyi di balik lorong lebar di hati keajaiban. Apakah mereka merindukan keluarga mereka? Atau penipu? Terkadang saya makan sisa makanan di atas meja. Meskipun 9 kit itu membuat matanya tampak putus. Itu dipilih oleh kakek saya.
Diatur di sebelah perawatan keluarga Vin dari bayi, bagaimana udara berputar. Anda tahu, saya suka menjadi bersih. Jangan pernah membiarkan orang lain sentuh pakaianmu. Hobi khusus aneh ini lebih dari seorang gadis kecil. Jangan pernah memakai baju 2x1. Pakaian yang Anda kenakan harus disesuaikan. Itu tidak murah. Dipotong dan dijahit dengan hati-hati. Kalau saja Anda 1 mm lebih lama untuk saya lihat, tentunya orang itu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan makanmu. Orang sering bilang jenius Iki tinggi seringkali agak aneh. Tapi ayahku hanya seorang jenius. Dia adalah seorang pemuda yang disintai sejak kecil. Dunia ini adalah yang paling aneh dari semua orang aneh. Keluarga Vin menyukai hidangan pedas. Anda harus mengubah 7749 gaya baru setiap hari. Peraturan khusus peralatan rumah tangga itu dibuat dalam gaya kerajaan. Bahan emas dengan berlian dipadukan dengan tongkat kayu kecil yang diukir dengan nama ini. Sepiring peralatan ini hanya untuk penggunaan pribadi. Tanpa itu, Vin tidak makan nasi. Sepertinya tidak nafsu makan. Ada saat ketika bayi itu pergi ke pesta kakeknya. Aku tidak punya pisau sendiri. Saya memutuskan untuk tidak makan kotor. Sejak itu, set garpu ini telah dirancang semakin banyak. Akan selalu muncul di mana saja saat makan. Tapi hari ini saya menggunakan sumpit yang sama. Belum lagi materinya. Omong-omong, itu sudah digunakan oleh wanita muda itu. Ini adalah kejutan yang ekstrim. Tapi tempatnya sisa. Berlebihan. Ketiga pemuda mengerikan itu makan dengan cara yang bersih dan lezat. Semua ini mengejutkan kepala pelayan. Karena kamu seperti orang yang berbeda. Apakah dunia berubah dengan cepat? Kembali ke kamar. Saya mulai mengemas barang-barang penting dan memasukkan semuanya ke dalam kotak. Kemudian pindah ke kamar. Saya diberi perintah untuk memilih lantai 2. Kau di lantai 5. Jadi sekarang agak melelahkan untuk bepergian dengan lift. Melindungi kematian tidur. Aku melihatmu meringkuk di tempat tidur. Anda tampaknya sedang tidur. Saya hanya mencoba untuk menghindari membuat kebisingan. Lahir lagi di sini. Gia Vin terkejut menoleh ke arah suara berbaring di tempat tidur. Wajah pucat, suara lembut. Mengapa Anda lelah atau kesal? Saya menjadi khawatir. Saat aku melihat wajah putih gadis itu, aku harus pergi lama. Dengan cepat kembali ke tempat tidur. Tangan diletakkan di dahi untuk Min. Di mana kamu kesal? Dia sengaja menghindari tatapan mata yang dipenuhi rasa takut terhadap Vina. Aku tidak tahu. Melalui dua berikutnya, dia melihatnya mati dalam pelukannya. Seiring waktu selamanya, kekhawatiran berubah menjadi ketakutan. Saya akan marah pada diri saya sendiri sampai ke titik kontrol. Dia meraih lenganku dan menyentakku. Lihat matamu. Dia memalingkan wajahnya dan memegang tangannya ke dagu kecilnya. Aku muak pergi ke rumah sakit dengan cepat. Anda sakit perut dan sakit tangan. Rasanya ingin menghancurkan tubuhku dan menangis. Awalnya adalah samudra. Seolah-olah air banjir mengalir ke bawah. Seluruh dunia semakin buruk. Jangan menangis. Aku hanya takut kamu terluka. Aku memegang tanganmu. Kesakitan. Saya terkejut untuk melepaskannya. Ingatlah bahwa mata dikendalikan tetapi tidak digunakan. Aku melirik tanda merah itu. Di pergelangan tangan putih gadis itu, aku tahu aku terlalu berlebihan. Jangan menangis lagi. Maafkan aku. Karena aku mengkhawatirkanmu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Memeluk lembut gadis kecil di pangkuannya. Gia Vin, coba gunakan kelembutan seumur hidupku untuk mengeluarkan untukmu. Tapi lebih, itu membuatmu menangis lebih keras di hatiku. Itu membuatku takut karena aku tahu aku membuatmu menangis. Maafkan aku. Bukan tanpa menyalahkan diri sendiri di hati saya. Mengapa Anda dalam dua kehidupan? Anda bajingan. Buat dia sedih. Semakin besar kemarahanmu. Membuat Anda melemparkan tinju Anda ke wajah Anda angin kencang saat udang itu melesat terkejut keluar dari dadaku. Apa yang kamu lakukan? Jika kau menyakitiku, kau pantas mati. Pukulan besar lainnya di bibir. Sekarang dia menyelam di atasnya sambil berteriak marah. Kau sudah gila? Dia meneteskan air mata dan membalikannya terkubur di lehermu. Dia gemetar dan merasakan lehernya. Kesemutan basah. Hatimu berdebar kencang. Otak kosong dan tidak tahu apa yang terjadi. Kau akan menarik adikmu keluar. Mengalungkan tangan kecilmu di wajah tegas. Kia perhatikan tanpa berkedip. Sudut bibir bergetar. Sedekat itu saat kau melihat wajahnya.
Aku tidak pernah berpikir aku akan bisa memelukmu. Lihat setiap topi. Itulah yang ada di wajah pria ini. Bahkan jika kalian berdua telah berhubungan seks, tapi mereka berdua dibius. Jadi aku tidak bangun. Kau menangis. Mataku seperti wajah merah seolah menahan sesuatu tapi aku takut. Dua orang saling menatap dengan emosi. Mengalami kelahiran dan kematian seumur hidup sekarang saya merasa bisa. Tuhan memberiku kesempatan untuk melihatmu lagi. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu dengan mulut saya sendiri. Aku mencintaimu dalam hidup ini karena kamu. Mati karenamu. Tapi Hanvin takut dia menghilang, takut meninggalkanmu lagi seperti di kehidupan sebelumnya. Jadi aku melihatmu. Anda benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Kau tak perlu khawatir. Kau hanya sakit perut. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tidak bisakah kamu melukai dirimu sendiri? Kamu sakit perut? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Aku mengerutkan alis, dia takut melupakan sakit perutnya untuk waktu yang lama. Saya belum menjawab pertanyaan Anda, dia sangat khawatir, ikinya kembali ke nol. Anda tidak bisa menyakiti diri sendiri. Aku berjanji aku bisa pergi ke rumah sakit dan memeriksakannya. Aku tidak perlu ke rumah sakit. Kau bisa dengar aku? Aku cemas. Saya punya obat Dive dan itu hilang. Tidak harus serumit itu. Tuhan tahu betapa takutnya Anda terhadap rumah sakit. Karena itu menghantui Anda selama sisa hidup Anda. Dia melihat Anda bertekad untuk tidak melakukannya. Dia marah, jadi dia merendahkan suaranya. Aku tidak memaksamu untuk pergi ke rumah sakit lagi. Tapi dokter datang menemui saya. Aku tidak ingin kamu khawatir lagi. Jadi aku mengangguk. Finn tertawa pelan dari kejauhan, kepalamu seperti kulit kepala kucing kecil. Duduk di sebelahnya, mendekap seluruh tubuhnya dalam pangkuan Anda kembali untuk perjalanan. Tidak menunggu jawabannya. Pengelasan bumbu dari mesin saya merasa diri saya dan kepala udang menembak jatuh. Aku tak bisa makan pedas di perutku. Aku tak bilang. Saya tidak berpikir itu menyakitkan. Bumbu diam, tidak mengatakan apa-apa yang berisiko seperti melanggar kenangan, hanya mengalir bolak-balik. Kau kembali, semua hidangan yang saya suka hari ini adalah untuk memasak sendiri. Finn tidak menjawab. Ia melonggarkan dasinya dan duduk di meja makan. Kemudian perhatikan cincinnya. Aku juga suka makan makanan pedas. Saat kami selesai makan malam itu, saya bisa melihat Anda sedikit tidak sehat. Wajah pucat, kurang darah. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Memutuskan untuk mencari kepala pelayan. Tanyakan padanya apa yang salah. Tapi kepala pelayan menyelamatkan dia, menutup telepon dan mengatakan dia memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Malam itu, keluarganya memindainya. Anda adalah orang tua angkat yang menelepon. Aku menyuruhnya kembali karena ini mendesak. Jadi pria itu kembali. Putri saya memberitahu suaminya. 01 jam sekitar penandatanganan kontrak investasi dan hotel dari keluarga saya. Proyek ini kekurangan dana sehingga tidak dapat dilaksanakan sekarang. Saya juga seorang pembelajar keuangan. Anda tahu proyek Kia tidak memiliki potensi. Jadi tidak ada investasi. Dan Anda tidak ingin terlibat dalam pekerjaan. Sekali lagi, apalagi jika ada lamaran. Tidak masalah jika bisnis itu menguntungkan. Garis keluarga tidak berinvestasi adalah tujuannya. Bahkan jika Anda mengatakan itu tidak membantu, kamu makan bubur 8, aku tidak membesarkanmu, menjemputmu dan membesarkanmu. Biarkan Anda belajar. Biarkan saya membantu Anda menikah dengan keluarga Anda, terutama negara ini. Sekarang itu hal kecil. Kau bilang tak bisa. Sudah lama sejak Anda menikah. Orang tua angkat meminjam nama keluarga dengan keluargahan menantu adalah ketua perusahaan untuk menarik 4 ini. Karena ini, suamiku semakin membenciku. Cara Anda sebelumnya jelas. Aku benci mereka yang memanfaatkanku. Jadi kamu tahu, kamu bilang jangan pernah koyang, aku bisa memindahkanmu. Itu hanya membuatmu semakin kesal. Bahkan jika Anda adalah istri seumur hidup, mereka bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan. Bahkan jika Anda baik, tetapi belum, kau tak pernah memikirkan perusahaanmu. Karena takut dengan bumbu Korea yang tidak enak, perusahaan tempat Anda bekerja juga sangat bagus. Tidak ada alasan bagimu untuk berhenti. Jika Anda ingin mengatakan apa,
Tapi aku tidak bisa membantumu dengan ini. Dia menampar wajahnya dengan keras. Apa yang Anda kehilangan adalah Anda. Itu adalah orang bodoh yang mengadopsimu. Aku pernah disentuh Kia sebelumnya. Tapi seiring waktu orang tua angkat saya tidak pernah mencintai saya. Awalnya mereka mau beriklan. Promosi gambar untuk perusahaan ini meningkatkan gambar. Mereka memutuskan untuk mengadopsi anak lagi. Karena dia adalah seorang putra. Orang tua angkat tidak menginginkan anak laki-laki lagi. Karena takut nanti menghalangi anak kandungnya GT ketika Anda melihat hal-hal yang baik. Tahu cara bekerja di panti asuhan memutuskan untuk memilih Anda. Mangkuk cinta yang gigih lembut keras saya juga mengerti betul betapa optimisnya itu. GT selama bertahun-tahun, bahkan jika Anda tinggal dalam keluarga tanpa cinta. Itu semua berasal dari keuntungan. Anda masih berterima kasih kepada keluarga Anda. Tapi saat ini aku tidak tahan. Itu sebabnya saya mengatakan semua itu. Memprotes kata-kata keluarga apa yang orang tuamu lakukan, itu bukan urusanmu. Kembalilah ke kamarmu. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Penjaga itu kembali ke ruangan. Itu perlu ditingkatkan dari pihak orang tua. Anda tidak bisa memaksanya seperti itu untuk keluarga dan nenek. Pria ini hangat, dicintai sejak usia muda itu semua sangat memanjakan. Wajahmu penuh dengan kebanggaan dan penghinaan. Dari SMA sampai pergi ke luar negeri, lebih tua dari 5 tahun. Ketika saya masih kecil, saya sedikit terkesan dengan Anda. Ketika saya pulang dari sekolah, saya memiliki pandangan yang berbeda. Temperamennya lembut dan anggun sama seperti seorang siswa. Penampilan anak tidak terlalu mewah, tapi juga tampan. Perlahan, semakin Anda melihat, cintanya padamu melewati. Kakak sentimen peduli kakak, jadi aku cukup mengkhawatirkanmu sekarang. Lebih dari 2 tahun lalu ini terjadi. Pernikahan lebih menyenangkan daripada sedih. Karena dia tahu, jika saya menikah di sana, lebih mudah untuk tinggal di keluarga Anda. Sudah larut, orang tua, pergi tidur. Jika bukan bahasa Korea, sebutkan keluarga Korea. Kakek neneknya sekarang membuatnya sulit untuk mengaku. Hanya lebih banyak masalah. Jeti Chokwa tak mengatakan apapun untuk mengembalikanmu. Ketika saya keluar dari pintu mansion ke mobil perutku semakin sakit. Karena Anda memiliki perut yang buruk? Tidak. Tapi aku tidak bisa menganggapnya enteng. Bahwa periode 2 tahun ini dia sering makan pedas untuk beradaptasi dengan selera keluarganya. Permanen Anda marah sebelumnya, jadi rasa sakitnya menjadi lebih buruk. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak biasa berkeringat. Tanpa darah di wajahku, aku tidak bisa berjalan. Entahlah, perutku sedikit sakit. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak, kau tak bisa minum obat penghilang rasa sakitnya. Aku tahu kau tak mau ke rumah sakit. Saya tidak tahu mengapa karena memang begitu. Bukan bibirnya yang jahat, jadi saya berhenti di toko obat untuk membeli beberapa obat penghilang rasa sakit untuk Anda. Saya tidak tahu apakah itu rasa sakit atau efek samping dari obat. Atau terlalu lelah. Tapi sekarang setelah minum obat, masukkan kembali kepala Anda ke dalam mobil yang sedang tidur. Berpikir sejenak keputusan untuk membawaku pergi ke apartemen Anda terdekat. Jika tidak, bawa dia kembali sekarang. Dalam situasi ini, sangat sulit untuk dijelaskan. Aku belum melihatmu pulang larut malam. Khawatir tentang orang yang mencari Anda. Aku tahu orang tua itu khawatir. Kecepatan pelayanmu semakin cepat. Tidak sampai 30 menit, mereka mencarinya. Wanita tua itu ada di apartemen Tuan Tan. Dengarkan ini, matanya menjadi dingin karena khawatir. Keesokan paginya aku bangun. Saya menemukan diri saya di apartemen kota. Aku menyuruhnya untuk sarapan dan membawanya kembali. Suami saya cukup khawatir. Aku tak kembali ke Korea tanpa kabar. Saat mobil kota berhenti di depan gerbang mansion, ucapkan terima kasih dan keluar dari mobil. Tapi dia merasa tidak enak dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Jeti ikuti saya keluar dari mobil. Maaf, saya pada dasarnya lembut dan optimis. Jeti tersenyumlah dan katakan biasakanlah. Katakan pada mereka untuk bersikap sangat baik padamu. Bagaimana kamu bisa marah padaku? Aku menyuruhmu untuk diuji. Makan secukupnya, kemudian dia mengusap kepalanya di sore hari dan pergi. Tapi itu semua hilang dari burung.
Melalui pintu kaca di atas villa keluarga Hanfina, sangat kesal perasaanmu sudah baik untuk sementara waktu. Melalui kesalahpahaman yang mencair ini hari dia terbang ke Anda untuk menangani pekerjaan mendesak. Itu meninggalkan simpul di hatiku sifat abadi begitu sombong. Saya jarang memperhatikan seseorang. Ini mengarah pada kesalahpahaman seperti itu. Itu membuatku merasa sangat marah. Setelah beberapa saat, ada katalis lain. Adalah tarikan hubungan bisnis dengan keluarga membuat Jiang Fin semakin gelisah. Saya pikir Anda menikah dengan saya. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar adalah trik. Tidak hanya itu. Dia begitu kasar sehingga dia berselingkuh dengan saudara angkatnya. Sampai suatu malam selalu ada pemabuk dalam dirimu. Saya ingat adegan yang saya lihat. Dunia kota. Aku tidak peduli. Aku meminjam anggur dan pergi ke kamarnya. Saat itu hampir jam 11 malam. Selamanya di ruang mangkuk pria menghirup alkohol dengan kuat. Anda minum, saya minum. Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Anda pasti bisa mengaturnya. Suara yang kaya selamanya serak. Maaf telah tinggal bersamamu selama lebih dari 2 tahun. Aku sudah tahu sikapmu sejak lama. Maaf tentang pelayan yang dingin. Kamu tidak akan mencari saudara angkatmu malam ini. Honorable Nguyen curhat sangat disayangkan bahwa perusahaan Anda meninggal. Apa Anda tidak mengerti arti kalimat itu? Yang pertama adalah kau akan membuat perusahaanku bangkrut. Kau yang membuatnya agar kau kemari. Tapi makna kelas 2 ini tentang memiliki hubungan dengan saudara angkat saya. Tidak murni. Awalnya saya mengerti arti pertama. Terkejut seperti itu. Jia Fin dengan dingin menekan alisnya. Ini menunjukkan penghinaan. Benar, orang tua angkatnya juga orang tua prianya. Aku tidak terkejut. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan selamanya? Aku tidak percaya kamu berpikir begitu. Dan saudara angkatmu. Itu memberimu kesedihan yang luar biasa. Ambil alih dengan dia. Biarkan dia datang ke depan rumah. 2 orang berpikir, karena memiliki hubungan saudara angkat dengan saudara perempuannya Anda bisa begitu terbuka. Anda pikir saya idiot. Biarkan Anda menyetrika hidung Anda. Keluarga Hanfin dari dekat sifat yang Anda miliki sangat tinggi. Dengan apa yang Anda hargai dan anggap sebagai milik Anda, jika sebaliknya, jika Anda hanya menganggapnya sebagai seorang istri. Saya tidak terlalu peduli atau mengucapkan banyak kata. Jadi apa yang harus dilakukan? Lebih baik meminjam kesempatan ini untuk mengeksposnya di depan ibunya. Keluarkan kau dari Korea. Tapi hatiku telah berubah. Membatalkan semua aturan rasional Anda sejauh ini begitu dalam di hatiku ada bagian penting yang berisi cincin. Anda bukan istri dalam nama lagi. Itu wanita itu. Nama persetujuannya itu sebabnya aku gila sekarang. Aku mengerti semuanya. Aku salah paham hari itu. Itu tidak benar-benar seperti yang saya pikirkan. Aku harus pulang. Tapi itu karena sakit perut. Jati, kau minum obat penghilang rasa sakit. Tidurlah kembali. Aku takut kau kembali ke Korea. Jati tinggalkan aku di rumahnya suatu malam dan bawa aku pulang. Kami benar-benar tidak punya apa-apa. Berapa lama kau akan membodohiku? Sakit perut? Kenapa tidak ke rumah sakit? Dia datang ke rumahnya untuk menyembuhkanmu. Ketakutan pergi ke rumah sakit itu nyata. Tapi sekarang, itu sebabnya itu berhasil. Dia melihatmu dan berkata kamu berbohong. Harus diekspos. Perasaan 7 meluap ini mengisi hatiku seperti keluar dari tenggorokanku. Saat kepalamu menembus tulang rahangmu, ia memejamkan matanya dan tidak mau ke sana. Takut tidak bisa mengendalikan diri. Apa aku ingin menyakitimu? Sebelum datang ke sini, saya selalu berharap dengan delusi diri sendiri Anda akan punya alasan bagus untuk menjelaskan ini. Tapi sebagai imbalannya, susu, penyakitmu memberimu 7 harapan besar. Sambil tersenyum, ia menggeleng keluar ruangan. Di dalam ruangan, kamu sama menyebalkannya. Aku tidak percaya hal seperti itu. Itu menyebabkan begitu banyak kesalahan besar. Kembali ke kenyataan. Menghela napas selamanya, saya tidak mengerti mengapa Anda sendirian dan menyalahkan diri sendiri. Kau tak bisa makan pedas. Itu sebelum kau menikah. Anda mencoba makan pedas. Hanya untuk beradaptasi dengan seleramu, tapi merangkai sesuatu bersama-sama. Anda tampaknya telah menemukan rahasia Anda sendiri. Apakah Anda takut dengan rumah sakit? Kamu berbaring di hatimu. Aku memejamkan mata dan memikirkan apa yang baru saja terjadi.
Pertanyaan lembut Anda merembas ke telinga Anda. Pertanyaan lembut itu membuatnya menggigil sejenak. Perubahan kecil di hatimu ini selalu ditemukan oleh Anda, pasti pemikiranku benar. Sekitar 1 menit kemudian dia mengangguk. Wanita tua itu bertanya-tanya, apakah Anda? Apa obsesi di rumah sakit yang membuatmu sangat takut? Dalam hati saya hanya merasakan sakit seperti tergores oleh gadis yang kucintai memiliki terlalu banyak luka. Dan salah satu luka besar adalah dari tanganmu. Ia memejamkan matanya dan mengulurkan tangan besarnya. Pegang tangan kecilku. Tangannya putih dan lembut seperti bihun. Tampaknya hanya sedikit kekuatan yang bisa pecah, tapi memegang tanganmu sangat menyenangkan. Tanganmu terasa aneh. Anda tidak tahu seberapa kasar tangan Anda. Tapi aku memegang tanganmu. Itu membuat tangan Anda terasa hangat. Sehingga telapak tangan dipenuhi keringat jati membungkuk untuk mencium rambut hitam gadis itu. Matamu penuh cinta. Semua melukiskan gambaran indah tentang kedamaian. Suara di lorong itu sekeras gempa. Menembus dinding insulasi, suara dengan jelas membuktikan bahwa gaya Kia tidak ringan. Bukan itu. Dia bukan pria sialan ini. Nah, suara pintu terbuka menyusul di balik matanya yang pucat. Aku berdiri di luar pintu dengan mulut tertutup. Lihatlah pemandangan di dalam. Itu namamu. Apa yang Anda izinkan untuk riwayat minimal? Wanita itu mengetuk pintu tanpa menyadarinya. Saya berasumsi Anda terluka. Aku benar-benar melewatkan kencan dengan istriku. Tapi disinilah kamu. Dengan santai memeluk si cantik berbaring di ranjang yang begitu damai. Kau berani menyalahkanku. Langit sebesar ingin berteriak. Kalimat santai memeluk kecantikan di tempat tidur membuat wajahku merah. Ia mencabut telinganya dan duduk dengan serius. Aku menyipitkan mata dan tertawa. Tapi apa yang harus ditakuti? Kami bukan suami istri. Kami tidak melakukan hal yang tidak-tidak. Dialah yang harus takut menjadi tua. Pertama-tama, saya terkejut melihatnya tersenyum. Karena sudah lama tidak ada yang melihat senyum itu, aku biasa tertawa sedikit dingin. Seperti berbicara dengan ibu dan ayah saya. Aku akan tertawa beberapa. Tapi sejak itu terjadi, tidak ada yang melihatmu tersenyum. Apakah Anda berbicara dengan ibumu atau berbicara dengannya? Lanjutkan ke kata-kata selamanya. Memiliki kerusakan VU yang sangat tinggi, dia tidak bisa tidak terluka. Ketika Anda membatalkan pujian pada pacar Anda dan berlari ke sini dan si terkutuk ia bilang kau orang tua. Mulut tidak takut. Mereka semua saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Saat menari, mata peluru tidak terbakar. Tapi aku tidak peduli tentang apapun. Tempat tidurnya agak berantakan. Tangan biarkan istriku pergi. Jangan menunda. Dia sakit perut. Tari itu gila ketika Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh etika profesional, jangan biarkan aku meninggalkan orang sakit. Tapi sepertinya dia telah menemukan apa yang tidak benar. Aku sedang berpikir untuk melihat gadis itu. Anda dan keluarga bisa pergi keluar dan mencari tahu apa yang akan kamu lakukan padanya sehingga aku harus keluar. Keluarga Vini, saya pikir Anda gila atau sesuatu. Itu mempengaruhi proses medis saya. Menurutmu apa yang akan kulakukan pada istrimu? Selalu berniat untuk membantah, tapi maaf, situasinya tidak tepat. Buka solusi untuk udara berbau bubuk mesiu ini, pergi keluar selamanya. Jangan ikut campur. Aku tidak tahu. Saya ring sleep generator, teruslah khawatir. Anda ingin tahu bagaimana kabar Anda? Jeti, aku ingin berdiri di sini. Tidak sengaja menimbulkan masalah. Oke, kamu keluar dulu. Akhirnya aku tahu di mana orang asing itu. Sarkasme. Matanya terbelalak dan ia menatap wajah Kia yang terkutuk itu. Anda adalah orang keempat yang mengeksekusi Anda. Aku telah menangkap kelemahan dunia. Topi itu sepertinya tidak takut mengangkat alisnya. Dan kemudian sebesar rumah sakit kita. Bahkan jika hak istimewa tidak pernah ada. Keluar dari sini dan kehilangan waktuku. Keluarga Hanvin dingin karena membungkuk. Aku meliriknya sekilas dan berbalik keluar. Buahnya keluar. Saya melihat darah kering di atasnya. Sudut bibir Han Jiafin, dia sedang terburu-buru. Anak muda, apakah kamu terluka? Aku akan mengambilkanmu obat. Haji Afinu menjahit hanya mengangguk dan berdiri seperti itu di depan pintu. Aku pergi begitu saja sambil bertanya-tanya. Ia merasakan keterkejutannya.
Seluruh hidupku mereka semua muncul hari ini, kan? Ini hari yang aneh dengan hal-hal aneh. Bahwa seorang tuan muda yang aneh kamu mati. Mengapa Anda berdiri di sini seperti pencuri? Saat aku sampai di pintu, saya ingin menjatuhkan tim. Saat aku melihatmu berdiri diam. Dengarkan baik-baik pintu dan tatap. Bagaimana dia? Dia tidak pernah menjawab pertanyaannya. Tanyakan apa yang aku khawatirkan saat ini. Melalui pemeriksaan awal mencoba untuk mendapatkan sakit perut tapi tidak terlalu serius. Mataku curiga. Tidak serius makan makanan pedas. Sakit sekali. Seberapa serius itu? Apakah Anda melakukan ujian yang tepat untuknya? Kali ini aku memicingkan mata seolah ragu. Menatap keluarga Hanfin beritahu saya jika Anda seorang koboi sejati. Dahulu aku tak banyak bicara. Mereka tidak peduli dengan wanita, terutama istri mereka. Jangan tanya aku bagaimana dia. Keluarga Hanfin cemas wajah Kia nggak lucu. Dengarkan intonasi Vini dengan serius dia mulai kembali ke langit. Bentuk serius saya ingin berbicara sedikit ramah. Wajah orang ini juga asli. Menurut situasi saat ini adalah awal. Jika Anda ingin memastikan, kita harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Saya tidak perlu menjawab secara pasti. Orang ini gila. Apa yang kamu inginkan? Menari seolah ingin marah. Mata berputar tak bisa dimengerti menatap kulit Vin tidak pergi ke rumah sakit itu akan selalu dibangun di rumah. Apa yang membuat orang ini tergila-gila? Sekarang saya menyebut ke tengah aku akan membantumu menemukan peralatan medis. Para dokter ada di sini. Pertama-tama, ada sebuah rumah kosong. Tidak ada waktu untuk membangun lebih banyak. Kita harus membuat suatu daerah. Gadis kecil itu pergi tepat waktu untuk pemeriksaan medis. Kata-kata Vini menggema seperti guntur yang meniup kepalanya. Ada apa dengan membangun rumah sakit kekayaan? Semua orang tahu dia kaya. 10 nyawa saja tidak cukup. Tidak ada kekurangan daa, tapi dia gila atau semacamnya. Mereka ingin membangun rumah sakit. Hanya untuk istrinya datang kepadanya. Membuat Vi terus membuka mulutnya dan memutar bola matanya di tempat bodoh. Keluarga Vini tidak bergemuruh banyak kata Jia. Vini menarik panggilan segera untuk Terung yang paling meminta agar rencana tersebut segera dilaksanakan. Matikan kamera, aku bisa melihat mulutku serendah sebelumnya. Itu aneh. Jeti, Anda benar-benar mengangguk. Pengelasan sang master melihat gerakan itu dan tertawa menghina. Seperti orang miskin yang tidak tahu apa-apa. Tapi tahukah Anda bahwa pikiran dan tindakan di mata orang biasa? Dia adalah yang tak terbendung. Anak sapi, siap, biarkan aku pergi. Menyelesaikan kalimat itu orang tua itu bahkan tidak menatapnya lagi. Aku membalikan tubuhku ke kamar tidur. Ini seperti ketika Anda bosan, kenop pintu Anda mengingat sesuatu. Kembali ke dingin. Gunakan nada serius untuk mengatakan pertama, saya pencuri, dan ini rumah saya. Aku hanya bertanya pada Hanfin. 2 celana saku tangan terlihat seperti peri Hawk Fun. Hal kedua yang lebih penting adalah aku masih istriku. Bukan istri dengan kosong atau palsu. Atau kata lain, jika hanya 4 kata lagi yang dapat ditambahkan, katakan ini sambil tersenyum. Angkat 4 jari. Busur panjang ke arah langit sambil bernyanyi. Fung, istri keluarga Hanfin ini seperti melihat hantu berdiri di sana. Aku tak percaya informasinya. Saat berbalik, ia membuka pintu kamar. Dengan cepat ia meraih lengannya, ia memutar bola matanya bertanya, kau bukan Han? Bibirku bukan bibirku. Tapi aku tahu pantat kirimu punya tahi lalat. Orang gila ini, orang gila ini. Jangan biarkan mulutmu membuat istriku beristirahat. Pulanglah setelah selesai. Bantu aku dengan apa yang kuminta darimu. Atau aku akan membuatmu sibuk. Hanya beberapa bulan lagi dari pacar Anda. Saya tidak bisa lebih sabar. Lepaskan tanganmu dari penari dan kembali ke kamar. Kau sudah pergi. Dia berdiri di sana mengertakkan giginya karena marah, namun dengan sangat cepat, ia bergegas bekerja. Atau dia tahu Kia bajingan itu tidak bercanda. Penting jika tidak yakin untuk menendangnya sampai mati bajingan psikopat itu. Pergi saja, Viu tanpa henti mengumpat dalam hati. Aku benar-benar pilek. Ke dalam ruangan aku melihat cincin itu meringkuk di dalam selimut. Sepertinya kau sudah tidur. Aku duduk dan menarik selimut masuk. Tangan lebar diletakkan di pinggangnya, namun dia tidak dekat dengannya. Tapi sekitar jarak dari Ra. Karena aku tidak ingin membuatmu marah.
Perlahan tutup matamu, saat ini sangat bahagia, aku merindukanmu seumur hidup. Tapi sekarang kamu memelukku, dalam pelukanmu rasanya seperti menemukan harta karun yang hilang. Ini sangat menyenangkan. Jadi ketika hampir gelap, saya bangun. Itulah kepribadian Anda dari sebelumnya. Tidur sangat mirip dengan anak-anak. Aku akan tidur tanpa mengetahui apa itu langit. Saya bangun setelah tidur siang yang panjang dengan perasaan kurang lelah. Tapi Anda merasa pinggang Anda agak berat. Dia memiliki angin panas berbalok ke samping, panik saat dia berbaring dekat dengan punggungnya. Membenamkan kepala di leher. Dia mengerutkan kening dengan geram mengangkat lengan seberat batu pria itu, tapi saya hanya mengangkatnya sedikit. Dia membuka matanya untuk melihat gerakan tangannya. Lalu aku menatap wajah kecil pria itu. Ganda matanya bersinar seperti riak air musim gugur di puncak gunung. Kematian hitam dalam kepolosan anak-anak itu berkilau dari bagian bawah mata. Ini sedikit kejutan dan ketakutan sekarang. Ini seperti anak kecil yang membuat kesalahan menunggu untuk dihukum. Riasan hidung kecil yang cantik, bibir melengkung untuk sesi lembut seperti ingin diwarnai dengan ceri output Italia selada slip permanen. Aku merasa kamu sangat cantik. Meskipun kecantikanmu tidak begitu tajam seperti para wanita. Saya biasa bermalam di luar sana. Tapi dia membawa sesuatu yang sangat naif dan lembut. Kau seperti rusa sekarang. Mata berbinar yang terlihat muda, darah di keluarga Korea selalu mendidih. Mungkin melihatmu saja membuatku ingin meledak. Oh, tidak, Anda tidak bisa. Jika dia melakukan itu, dia takut. Tapi bibir itu, saya pikir Anda hanya mengalihkan pandangan Anda. Lihat bibir merahnya yang sembab, aku ingat makanan pagi ini. Bibir tidak selembut permen. Kapas pikiran ini muncul. Dorongan ia mendekat ke wajah kecil pria itu. Jantung berdebar, wajah merah. Anda tahu apa yang akan Anda lakukan selanjutnya. Gambar tersembunyi lipstik merah di dadaku di pagi hari muncul di pikiran Anda. Itu membuat hatimu sakit. Dia dengan wanita itu. Gadis manapun tidak akan ditahan di tempat tidur. Apa yang membuatmu berhayal? Saat ciuman akan mendarat, jaraknya hanya 2 mm. Tiba-tiba aku menghindari ciumanmu. Kuning balikan selimut ke tempat tidur, wajahnya merah saat pucat. Anda merasa semuanya kacau. Ketika saya bertemu Anda beberapa hari yang lalu, saya sangat kesal. Kata-katanya sulit didengar. Setiap pandangan untukmu. Ini jijik dan jijik. Tapi dari tadi pagi sampai sekarang, Anda selalu memiliki perilaku yang aneh. Mata juga berubah. Anda tidak mengerti apa yang saya maksud dengan itu. Itu membuatmu gugup dan takut. Anda bingung. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Atau apa yang harus dikatakan ketika Anda berdiri diam di samping tempat tidur, dua tangan bersama-sama. Dia memejamkan matanya agar tidak bisa melihat tatapan rumit Vin. Aku akan membuka mulutku dan mengatakan sesuatu. Tapi aku tak bisa bilang saya lapar ketika saya pulang sebelumnya. Aku selesai tanpa menunggu reaksinya. Anda tidak berani melihat saya. Dia berlari seperti hantu dan bergegas turun. Tidak lebih baik sekarang daripada ketika Anda bingung. Aku menyalahkanmu karena begitu kejam padaku. Memang benar bahwa Anda sangat takut. Tapi sekarang kamu harus cobalah untuk turun dan makan. Sajikan dengan serius untuk membagi tabel. Kau sama baiknya dengan gadis-gadis prasekolah itu. Alam semesta melihat gambar itu. Hati abadi seperti bulu yang bergesekan dengan kepala. Setiap hati yang bahagia sulit untuk digambarkan. Sambil tersenyum, dia menghampirinya dan menurunkan kursinya. Dia tahu tapi diam dan tidak mengatakan apa-apa. Di hati yang kusut seperti sutra, aku melihatmu di dapur. Selamatkan keluargamu. Kirim orang. Tangan dirinya mengeluarkan pakaian yang digunakan saat makan nasi keluarga Hanvin, tapi dia mengerutkan kening tiba-tiba dan menuangkan mentega. Saya tidak mengerti apa-apa. Pergi ke dapur, keluar dengan pakaian yang sama. Tapi desain lebih elegan memunculkan ini membuatmu semakin gugup. Saya mengubahnya agar terlihat seperti milik istri saya. Karena barangnya sulit untuk mengubah kebiasaan aneh ini. Ya, ada lagi. Mulai sekarang, buka Lean Food, jangan banyak minyak gak pedas ya. Saya tidak memperhatikan segala sesuatu di sekitar saya. Masih menunduk menatap jari apel. Tidur di belakang pikiranku. Apa yang kau pikirkan? Perlahan ia menatap gadis di sebelahnya. Aku menyadari sesuatu. Pagi ini di pesta pernikahan,
Dia tertawa pelan dan berbicara dengannya. Tapi dari perpisahan sampai sekarang, Anda lihat, saya tidak ingin bicara. Pertanyaan Anda bergema mematahkan sirkuit pemikiran pria. Dia mengalihkan pandangannya padamu kemudian dengan cepat membungkuk dan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Dia mengerutkan kening melalui gelagatnya mengetahui dia punya masalah. Masalahnya ada padamu. Aku menarik kursinya menyamping. Biarkan dia berhadapan. Gerakannya lembut dan cepat ini seperti memutar gelas kecil. Tindakan cepat itu mengejutkanku. Bersandar panik saat wajah terangkat. Mata kerenmu katakan apa yang Anda pikirkan? Saya tidak punya, dia menjawab dan menggelengkan kepalanya dan menatapnya. Kau lemah, kau tak tahu apa harus bertanya kepadaku. Tapi jika Anda tidak bertanya sekarang, Anda dan saya akan memiliki jarak. Aku tidak tahan sekarang jika kau seperti itu, kau kesal setengah mati oleh mataku. Jati, kenapa kau menghindariku? Dia terus menggelengkan kepalanya dengan negatif. Dia menggigit bibirnya dan bertanya apa yang saya lakukan tadi malam. Saya ingin mendengar yang negatif. Tapi pemikiranmu tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda akan percaya. Tapi Anda tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia takut jika dia bertanya apakah dia lebih membencinya. Puas saya mencoba menggunakan kata-kata dan bertindak dengan sangat lembut. Angkat wajahmu. Dia memaksanya untuk menatap lurus ke matanya. Aku bisa memberitahumu segalanya. Jangan khawatir, oke. Jika Anda tidak menyukai sesuatu bicara saja. Anda memberikan segalanya persis seperti yang Anda inginkan, termasuk saya. Jangan mencoba untuk menutupi. Aku menyembunyikan semuanya di hatiku dan berdiri sendiri. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Itu datang dari hati abadiku begitu takut. Anda tahu betul apa yang telah terjadi sejauh ini. Kamu selalu berubah untukku. Anda lari dengan saya. Dia melepaskan mimpinya, melepaskan hobinya, serahkan masa muda dan hidupmu. Semua yang tidak Anda ketahui. Jadi jika ada kesempatan untuk melakukannya lagi, aku tidak ingin kau lari atau menderita ketidaknyamanan bagi Anda. Sekarang cintai saja aku, ada hal lain yang akan saya lakukan. Selama itu membuat Anda senang untuk membayar sebanyak yang Anda bisa. Dia menggigit bibirnya, dan bibir Carikia mulai berdarah. Anda terlihat selamanya. Aku melihat di mata yang dalam itu luka lembut, kecemasan dan harapan yang sama. Dia memutuskan ingin mengatakan, Anda tidak ingin menafsirkan diri Anda sendiri. Tidak peduli apa, Anda akan menghadapinya. Cobalah sekeras yang Anda bisa untuk mengatur kata-kata. Jawab pertanyaanmu. Aku melihat ciuman di dadamu ketika Anda mengatakan itu. Anda merasa sedikit beban. Bersiaplah untuk menghadapi kebenaran secara psikologis dengan murka keabadian. Tapi jangan pernah angkat bicara. Kali ini giliranmu menjadi bodoh. Aku tidak percaya kamu melihat ini. Tidak disalahkan. Tapi sekarang aku tidak tahu bagaimana cara membuka mulut. Harus menggunakan tindakan. Aku menundukkan kepalaku kesakitan dan mencium keningmu. Sulit karena kamu selalu membuatnya menderita. Ketika bibir tipisnya menyentuh kulitnya yang wangi, dalam sekejap mata dosa di matamu berubah menjadi cinta. Budak yang dalam dengan lembut perlahan turun ini seperti kupu-kupu yang meluncur dengan wajah sedih. Dengan lembut menyapu bulu mata yang menggigil dan batang hidung yang lurus, lalu dengan lembut angkat dagu kecilnya yang cantik dengan bibir yang sama. Saya tidak bisa bergerak. Kukira kau menjawab dengan kata-kata kasar. Jika tidak mau Anda marah karena Anda berani mencampuri urusan Anda. Anda melupakan segalanya sekarang. Anda tidak ingin memperhatikan kekacauan. Anda tidak bisa menutup mata Anda. Bulu mata lentik saya sedikit bergetar dari saat bibirmu turun. Anda lupa semua gambarnya. Atau kata-kata dan tindakan anehmu, melupakan semua kata-kata sulit untuk diucapkan. Aku mendongak dia menatap wajah kecil itu. Saya ingin Anda menelan wewangian Anda sendiri. Pria itu menariknya di pangkuannya, kemudian satu lengan tergenggam ke pinggang ramping, satu tangan meraihnya dan menciumnya dengan kasar. Dia menggunakan kekuatan yang kuat untuk menggigit bibirnya. Hanjia Fina menyesal atas kata-katanya karena sejauh ini sangat membebaskan. Sekarang harganya terlalu tinggi. Kamu sangat sedih. Semua rasa mengasihani diri sendiri ini adalah karenamu.
Sekarang kematian bukanlah akhir dari dosa yang kau sayawara, jadi saya tidak tahu bagaimana menjawab Anda. Aku hanya bisa menggunakan tindakan menciummu. Aku belum pernah mencium seorang wanita. Mulai sekarang, cium saja istrimu. Dia ingin menggunakan ini untuk membuktikan padamu bahwa aku akan berubah. Tapi dalam hati aku tidak bisa merasakannya. Anda merasa bersalah. Kamu berpikir bahwa Anda menggunakan ini untuk merusak harga diri Anda. Aku juga menganggapmu murah, bukan wanita yang pernah bermain denganku. Dia berusaha menahan air matanya. Aku tidak tahu kenapa. Itu tidak bisa menahan, itu hanya mengalir ke bawah. Robek di pipi pria selamanya dalam ciuman panik, aku bisa merasakan air mata yang hangat aku bergegas menjauh dari bibirnya. Jangan menangis, mungkin kamu sedang dicintai hari ini. Harus mulai menjadi lebih besar. Dia menggelegar dan menggelegar ke dadanya yang kokoh semakin banyak menangis. Karena kau selalu menjadi wanita murahan. Apa itu keheningan? Bajingan mulai sekarang, jangan pernah menyentuh sesuatu yang kotor sepertimu. Kata-kata dari gaun pengantin menggema di telinganya selamanya. Kamu kehilangan dirimu dalam ciumanku. Tapi itu terus memukul pikiran Anda. Tindakan Anda telah menunjukkan intensitas cinta. Berubah menjadi badai yang menghina. Jika kehidupan sebelumnya Anda tidak pernah berani melakukan ini, karena wajahmu menakutkan. Tapi sekarang dia seperti anak kecil, karena ketika dimanjakan, itu menjadi besar dan menjadi besar. Lanjutkan, pukulanmu pada Finn hanya garukan. Tapi aku masih merasakan sakitnya. Bagaimana saya menjelaskan kepada Anda sekarang? Aku salah, maafkan aku. Jangan menangis. Ia mengerutkan keningnya dan menepis air mata di wajahnya berpegangan tangan yang meninju saya. Jangan pukul aku dengan keras. Sakit, bawa botol dapur. Berkomunikasi dengan semua orang di dapur. Aku sudah mendengarnya sekilas sejak saat itu. Ai juga berkeringat saat mendengar teriakan wanita muda itu. Mereka takut akan kemarahan pemuda itu. Seorang wanita yang baru menikah yang matanya menyedihkan. Seisi dapur mendengar suara angin. Pengurus rumah yang membawa botol dapur keluar semakin takut. Mereka tidak berpikir salah. Pemuda itu sangat marah. Ingin menggunakan botol dapur untuk mengalahkan wanita itu. Itu sebabnya wanita itu tidak tahan. Ilmuwan takut. Ia langsung tahu kenapa pemuda itu bisa berubah. Wanita muda itu meneriakkan teriakan keras. Dia tidak tahan menggunakan kekerasan untuk mengajar. Dia ragu-ragu. Sudah lama sejak saya membuat kue dari kayu berharga. Desain canggih keluar tapi situasi jauh dari khayalan. Ada yang salah. Dia mendekat ke sisi yang jauh dan memberiku tongkat baseball. Ini, Tuan Muda, apakah Anda memiliki sesuatu untuk perlahan-lahan memberitahu Anda untuk tidak terlalu marah? Selama kau mendengarkan perkataanmu, menarik tongkat pemukul dan meletakkannya di tangannya. Aku ingin bertarung dengan ini. Jangan sakiti tanganku. Anda dapat membunuh apapun yang Anda inginkan. Selama kamu bahagia, aku bersedia menerima. Dia melihat bola bisbol halus yang berat di tangannya. Lihatlah pria di depan Anda. Ini bahkan lebih menjengkelkan. Aku menyuruhmu untuk memukulku dengan ini. Biarkan kamu membawa kejahatan haram menceraikanmu. Apalagi, gunakan aturan untuk memindahkan Anda. Aku tahu kamu tidak berani. Kau sangat jahat. Tangan gemetar kaki kepala pelayan melembut terlalu tua untuk menerima terlalu banyak guncangan. Penderitaan untukmu juga. Tetap perbaiki mata Anda selamanya. Aku sangat ingin menceraikanmu. Dia berbicara negatif dan menggelengkan kepalanya. Kenapa kau salah paham maksudku? Aku hanya ingin sedikit marah. Aku akan memberitahu ibumu, jangan khawatir. Aku tidak ingin melihatmu pergi. Ia berdiri dari kursi menuju pintu. Cepat dan kejar kau. Dia menyalahkan rumah sialan itu karena begitu besar tidak pernah sampai ke pintu. Itu sebabnya aku memberimu kesempatan untuk mengejarnya. Tidak peduli seberapa cepat Anda berlari, kaki mungilnya Sao dengan kakinya yang panjang keluarkan itu. Anda klasik untuk sore yang buruk. Semakin banyak madu, mereka terus-menerus mencoba untuk melepaskan diri dari tangan mereka. Ambil tanganku. Anda dapat melakukan apa saja, tetapi Anda tidak dapat meninggalkan saya. Apakah Anda ingat dengan jelas? Itu tidak diperbolehkan. Jangan biarkan kau macam-macam lagi. Aku meletakkan tanganku di pantatnya, menggandongnya di pundaknya dan naik ke atas. Dia semakin menangis.
merasa tertekan. Dia meninju punggungnya sambil berteriak seperti anak kecil. Kamu selalu menggertakku, jatuhkan aku. Saya tidak pernah mendengar teriakan mengemudi Anda. Aku masih masuk ke lift, menekan tombol di lantai atas. Kembali ke kamarmu. Dia merasa meninjunya tidak ada tanda-tanda pengaruh atau gerakan. Apa yang harus dilakukan dalam kemarahan? Gigit keras bibirmu dengan gigimu. Keluargahan selamanya menggoda Anda, tapi aku tidak menurunkanmu, dan terus berdesir. Langkah besar di sini. Lang panjang. Aku marah pada diriku sendiri karena menjalani hidup. Aku tidak pernah melepaskan tanganmu. Itu tidak memungkinkan Anda untuk mengambil setengah langkah.